مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur diberikan kesehatan. Dengan sehat insyaallah ibadah kita lebih baik. Ketika diturunkan penyakit insyaallah penyakit kita diampuni dosa-dosa kita. Tapi dosa-dosa kecil ya. Dosa besar harus tubu ilallahi taubatan nasuha. Nasuha di sini dimaknai ada 4. Pertama meninggalkannya, kedua menjauhinya, yang keempat membencinya, yang ketiga membencinya, yang keempat mengimbangi dengan perbuatan baik. Itulah makna nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Para sahabat hijrah yang insyaallah dimuliakan Allah, saudaraku sekalian, tema hari ini kita iman, hijrah, dan jihad. Aneh baru keliling 1 bulan sepanjang sejarah, 1 bulan terbanyak kota dikunjungi. Makassar, Poso, Malang, Batu, Medan, Surabaya, Lampung, Pekanbaru. Jadi sebulan ini sekian kali terbang. Dalam seminggu terakhir 6 kali terbang. Karena Mas Yudi mengatakan takut karena Lion Air tenggelam, kan gitu. Padahal kematian kita sudah takdir kok. Betul ya? Tidur kita mati, berjihad kita mati, belajar kita mati, nganggur di rumah kita mati, tidur mati, bekerja mati. Mendingan kita bekerja. Ada 3 letih yang disenangi Allah, yang diridhoi. Lelahlah dalam menuntut ilmu, lelah-lelah yang diridhoi Allah subhanallah. Kedua, lelahlah dalam mencari nafkah untuk anak dan istri, untuk ibu kita yang ayah sudah meninggal, untuk adik kandung kita yang sudah ditinggal ayah kita, mereka belum menikah. Lelah yang paling diridhai Allah. Lelah ketiga bagi ibu-ibu, lelahlah dalam mengurus anak dan melayani suami. Lelah-lelah itu lelah yang diridhai Allah. Sambil ngantuk-ngantuk bapak ngaji nggak apa-apa kok. Nanti habis acara dibanguni. Insya Allah. Boleh nyender nggak apa-apa. Nah, malam ini kita ambil tema kenapa iman, hijrah, dan jihad. Karena mohon maaf, ada kadang kawan-kawan kita yang sudah hijrah, begitu dia ikut kajian sunnah, begitu dia memakai busana sunnah, begitu dia bicara yang sunnah, apa kata teman yang belum sunnah? Dia menjauhinya. Harusnya itulah salah satu cara Allah memelihara hijrah kita itu. Oleh sebab itu sebelum hijrah itu kekuatan iman harus kuat dan stabil. Karena orang beriman itu pasti diuji. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu merasa akan masuk surga? Apakah kamu akan dibiarkan? Apakah kamu hanya pengakuan? Bukankah kita awal salat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, salatku hanya untuk Allah. Apakah betul? Diujilah. Oleh sebab itu kondisi iman itu harus kuat. Buka Al-Quran surat 9, mana spidol ini? Astagfirullah. Surat 9 ayat 20 sampai 24. Al-Quran surat 29 ayat 1 sampai 7. Al-Quran surat 59 ayat 18 sampai 24. Al-Quran surat 6 168, surat 6 169, surat 43 ayat 36, kemudian surat 7 1 sampai 4, kemudian surat 24 1 sampai 6, kemudian surat 31 1 sampai 6.
Di sini tes pertama, alladzina amanu wa hajaru wa hajadu wa jahadu fi sabilillah. Iman, hijrah dan jihad. Ada orang beriman, Pak, tapi nggak pindah. Kelakuannya sama setelah beriman atau sebelum beriman. Ada orang beriman tapi masih jahat. Ada orang mengaku beriman tapi maaf masih berzina. Ada orang mengaku beriman masih mencuri. Ketika orang beriman disebut mendapat apa itu, Pak? Maaf, Bapak ini mualaf, Pak. Beliau ini orang Chinese. Beliau ini mualaf masuk Islam. Setelah beliau masuk Islam, dapat apa beliau, Mas? Dapat hidayah. Apa itu hidayah? Hudan, petunjuk. Al-Quran kata hidayah atau hudan terulang 171 kali loh, di 171 ayat kata hudan itu. Dan ditemukan di 52 hadis. Saya ulangi ya. Kata hudan atau hidayah ditemukan di 171 ayat, maaf. Dan ditemukan di 52 hadis kata hudan itu. Artinya betapa penting. Hudan atau hidayah atau petunjuk bahasa Indonesia atau penjelasan, ternyata kata hudan atau hidayah itu bermakna 24. 3 diantaranya arti petunjuk itu penjelasan, kedua petunjuk, yang ketiga lifestyle, gaya hidup. Itulah petunjuk itu disebut hudan. Nah, orang yang dapat hidayah disebut Islam, penganutnya disebut muslim. Jadi tingkatannya apa? Muslim. Ini bisa dia masuk Islam belum tentu sholat. Dalilnya surat 6 ayat 125. Oh, ke atas lagi meningkat, mukmin. Dalilnya surat 8 ayat 2 sampai 4. Ketiga, muttaqin. Muttaqin. Dalilnya surat 3 133 sampai 136. Mana lagi dalilnya? Surat 23 Al-Mu'minun ayat 1, maaf. 23 1 sampai 13. Nanti setelah kita lihat iman, hijrah dan jihad. Iman, hijrah dan jihad. Nanti kita lihat posisi di mana kita hari ini. Level pertama, kedua, atau ketiga. Saya ulangi ya. Di level mana kita hari ini? Karena Islam itu agama ilmiah, terukur, ada indikator, ada variabelnya. Subhanallah. Nanti baru kita tahu iman kita tingkat mana hari ini. Baru sekadar muslim, mukmin, atau muttaqin. Apa keuntungannya setelah mukmin? Baru kita lihat nanti surat 65 ayat 2 dan 3 baru ketahuan, oh ternyata saya masih level 1 muslim. Makanya susah ditolong, tidak dibantu, pikiran masih stres, gampang depresi, besoknya bunuh diri. Karena level masih muslim. Muslim itu penganut Islam. Bisa tidak sholat, tidak zakat, tidak saum, berzina, mencuri, korupsi, karena levelnya masih muslim. Sudah dapat hidayah. Oh, ada orang mengaku muslim, nggak sholat, banyak. Mengaku Islam, tidak puasa, banyak. Karena levelnya baru dapat petunjuk, belum mengamalkan petunjuk. Sepakat ya? Ya, yang kedua, setelah dia menerima Islam disebut muslim. Dia sudah tahu membedakan yang hak dan batil. Dia baca Quran, ikut pengajian, bagus. Tapi dia tidak sholat, tidak zakat, masih melakukan dosa. Dia tahu persis berzina itu dosa besar. Semua orang tahu itu. Sepakat ya? Oke. Dia tahu mencuri itu dosa besar, dia masih mencuri. Maaf ibu-ibu, dia tahu menjelekkan suami itu dosa besar, masih menjelekkan suami depan tetangga. Padahal suaminya sudah jelek. Udah jelek, dia jelek-jelekkan lagi. Makin parah itu suami. Betul ya ibu-ibu, hati-hati nih. Penyebab wanita masuk neraka berdasarkan hadis 1. Dengan mulut dia bergunjing, subhanallah. Ngomongin orang, menjelekin tetangga, membongkar aib suami, menjelekin ipar. Datang mertua ke rumah ngomong, lihat bu, mertua saya bolak-balik ke rumah saya. Ya wajar, itu rumah anaknya. Betul ya Pak Edi ya? Itu rumah anak kita, ini anaknya mak kita, terserah mak kita makan ke rumah, mau makan, mau tidur, ngapain. Orang saya anak maknya saya.
Tapi cenderung ada, bukan di sini ya. Apa itu? Kok bolak balik sih datang mertua ke rumah saya? Dari Payakumbuh, dari Medan, dari Pekanbaru, dari Cilacap. Saya bilang syukur mertua datang, berarti mantunya orang baik. Kalau ada mertua bertahan di rumah kita, Pak, orang tua kita di rumah kita, berarti istri kita orang baik. Kalau sempat 2 hari wajah orang tua kita sudah, nak, ibu pulang ya nak. Kemana? Ke Cilacap. Kenapa bu? Orang enak ke Robojomu, wajahnya kayak kuburan. Ada. Baru masuk koper mertuanya, ibu kapan pulang ke Cilacap? Katanya, astagfirullah. Baru letakin kopernya. Sakit tarasuluku lamu barah balik. Itu kerja orang awam. Jadi kalau mertua ibu datang ke rumah, maaf, bertahan lama di rumah, maaf, ibu orang baik. Ngetes istri kita baik gampang kok. Panggil saudara kita di rumah nginap bermalam-malam. Kalau sempat dia 5, 4, 10, 15 hari di rumah kita betah, subhanallah, istri kita itu orang baik. Tapi kalau 2 hari saya sudah menggelisah ibu kita, nak, besok antar mak ke terminal ya, subhanallah bu, baru 2 malam nginap di sini bu, udah 3 tahun nggak jumpa. Orang enak karo bojo mulai matanya mendeli kayak orang meninggal. Wes pecok gitu apa istilah? Ada Pak Yusmar. Di mana Pak Yusmar? Ada. Ibu jangan tersinggung. Kalau di rumah ibu 2 hari saja mertua, ibu tidak betah. Mohon maaf ya bunda, jangan tersinggung. Kalau orang Medan bilang something wrong, you know, ada yang salah di rumah itu. Tapi kalau bertahan ipar kita, adik kita di rumah, subhanallah, orang tua kita di rumah, akhi, berhari-hari, istri antum itu orang baik, masya Allah. Betul, gampang kok Pak Yanto. Kalau keluar Pak Yanto betah di rumah, sering datang ke rumah, enjoy di rumah, apa yang ditawarkan dimakan. Hampir dipastikan Pak Yanto dengan istri Pak Yanto orang baik. Ngetesnya begitu aja Pak Yanto istri kita. Sudah aja tamu sering ke rumah. Kalau wajah istri kebekerut kayak batu kuburan udah. Kalaupun masih dipakai silakan nambah. Ya. Buka kantor cabang di Bogor. Saya tidak menganjurkan ini. Peringatan buat ibu-ibu. Sebab apa? Kalau dia datang ke rumah kami wajar, kami ini anaknya. Betul ya? Anta wa malika li abika. Dirimu dan hartamu milik ayahmu. Itu hadis loh, sahih. Anta wa malika li abika, dirimu dan hartamu milik ayahmu. Jadi seandainya ibu saya hidup ya, datang ke rumah saya, Munzir, ya bu, kirim Innovanya ke Medan nak. Ambil demi Allah, nggak ada apa-apanya dibandingkan ibu mengurus saya waktu kecil dulu, subhanallah. Itulah ibu. Waalaikumsalam. Udah telat kencang lagi. Salam. Ayo Pak, hati-hati beliau marinir loh ini. Apa Pak? 6 itu cuma sampai 165 itu surat salah. Bukan, surat 65 ayat 2 dan 3. Oh. Iya. Ini surat 65 2 dan 3, itulah takwa nanti. Yang mana? Yang 6168 169. 6168 169. 165 aja tadi. Bukan. 6125 128 129. Mana penghapus tolong Pak RT? Iya. 6125 maaf. 128 128 129 4336, betul. Iya. Nanti penjelasan ini tantangan kita setelah beriman, tantangan terbesar. Baik. Bunda, iman pertama tingkatannya apa? Muslim. Al-Quran surat 6 125 langsung Pak. Siapa dapat atau siapa ini? Mana dapat? 6125 Pak Agung juga boleh udah ketemu. Yang kencang langsung terjemahan. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Itu baru Islam Pak. Penganutnya disebut Muslim. Wajar dong dia baru Islam, gak sholat, tidak puasa, masih mencuri, wajar karena level pertama baru masuk Islam. Makanya jangan heran Pak, ada orang menerima hidayah tapi belum beramal, belum dapat apa dia Pak Yusmar? Belum dapat apa Pak? Saya ulangi ya, saya menjelaskan pelan-pelan ya. Tapi itu hidayah Pak. Menerima Islam kan hidayah.
Barang siapa dikehendaki Allah mendapat petunjuk atau hidayah, dibukakan dadanya menerima Islam. Karena dada urusan hati. Hati bicara kolbu. Kolbu bahasa Arabnya. Ya, kolbun salim, hati yang selamat. Kan gitu. Dia kan sudah dapat hidayah, Mas. Betul ya? Tapi dia tidak sholat, tidak zakat, tidak haji, tidak umroh, hura-hura, berzina, mencuri. Belum dapat apa ini orang ini? Taufik. Belum dapat inayah, Inayah. pertolongan. Makanya doa kita hidayah dan inayah. Hidayah itu petunjuk, inayah pertolongan. Oh, silakan Mas, silakan Mas. Mas Asep, silakan, monggo. Langsung makan dulu baru ngaji. Ayo silakan Mbak, ayo. Tutupkan tolong ya Pak. Harus di tengah tariknya memang. Makanya kita doakan bisa pintu otomatis ini. Saya ulangi ya Pak, tolong ya, ini pelan-pelan ya, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan memahami tapi paham. Saya terkesan dengan ucapan Umar bin Khattab. Tolong dengar ya Bunda, ini pernyataan Umar bin Khattab. Apa dia bilang? Aku termasuk paling lama menghafal Al-Quran dibandingkan sahabat Rasulullah. Kenapa kata sahabatnya? Karena aku setiap membaca Al-Quran mengamalkan dulu baru menghafalnya. Subhanallah. Aku mengamalkan dulu baru menghafalnya. Kita kadang menghafal Al-Quran, belum tentu mengamalkan. Ucapan Umar itu sederhana, tapi selalu kenapa? Letakkan iman di dadamu, letakkan dunia di tanganmu. Itu juga mengatakan, aku paling lama menghafal Al-Quran dibandingkan sahabat yang lain. Kenapa hai Umar? Karena aku selalu setelah membaca, mengamalkannya, baru menghafalnya. Kalau kita terbalik, membaca saja belum, apalagi mengamalkan Pak Yanto. Betul ya? Kitab tentang sirah Umar itu tebal saya punya. Saya kadang menangis terdiam tengah malam membaca kerendahan hati Umar itu. Ahli sorga. Betul ya? Orangnya tidak mau menegakkan hukum kepada orang lain. Yang pertama menegakkan hukum kepada anak istrinya. Subhanallah. Tinggi Umar itu 2,2 loh. 2 meter 20. Kalau berdiri dia di persimpang megang. Antum pernah baca sejarah dia kan? Tombaknya apa itu, pedangnya Umar itu 1,5 meter. Berarti kira-kira Umar itu kalau berdiri setinggi ini, 1,5 meter, berarti dia begini tuh Umar itu megang pedang gini doang. Berdiri saja samping Baitullah udah meper orang, kena muntaber mungkin ketakutan. 1,5 meter pedang itu segini lebih kurang ya, 1,5 meter itu 2,20 meter. Karena Rasulullah sendiri tingginya 1,80. Perutnya Rasulullah itu 6 pack, bukan seperti perut kita besar begini, bukan 1 pack, 2 pack. Iya, begitulah Umar itu. Seandainya ada Nabi setelahku, Umar lah orangnya, kata Rasulullah. Makanya itulah inspirasi mungkin anak saya nomor 3 saya kasih Umar bin Munzir, bukan bin Khattab ya, karena beliau sudah meninggal. Artinya apa? Umar itu dijamin masuk surga loh. Tapi gabisnya cuma 3. Tiba-tiba suatu hari ada acara dia tidak keluar. Protes rakyat. Kenapa Khalifah tidak keluar? Kenapa presiden tidak muncul? Padahal banyak demo dari PGRI, kira-kira begitu ya. Itu kenapa nggak muncul presiden? Iya. Apa yang terjadi? Besok dia bilang, afwan akhi, gamis saya cuma 3, yang bisa dibawa ke depan umum cuma 2, dua-duanya basah belum kering. Subhanallah, antum nggak menangis baca itu. Seorang presiden akhi. Itulah Umar bin Khattab. Kita gamis kita nggak kehitung di rumah. Baju koko kita mungkin lebih 20, belum tentu sebaik dia. Jujur saja lah. Iya betul ya. Tidak habis-habisnya cerita sahabat kalau kita ceritakan. Mereka dijamin masuk surga tapi tawadhu. Penghafal Quran yang handal tapi tidak sombong seperti kita. Memahami hadis sempurna tapi tidak pernah banyak cerita. Kita belum hafal hadis sudah mentahzir ustaz. Ya kan? Satu hadis saja belum hafal udah ustaz semua ditahzir. Kenapa? Iman kita masih lemah, ilmu kita masih di bawah, wawasan kita masih sempit. Sudah berani menilai ustaz. Subhanallah. Ustaz saja pun tidak berhak menilai ustaz. Nggak boleh karena selevel. Harus apa? Apa itu istilahnya? Qadi. Kalau secara umum, kalau di Mesir apa yang menilai ustaz itu? Mufti.
Jadi harus ada muhadditsin, ada fuqaha, ada mufassirin, baru dinilai isi ceramahnya. Di mana menyimpang, kenapa menyimpang, apa dasar hukumnya, di mana dalilnya, sahih, maudhu, dhaif. Udah jelas, udah baru putuskan oleh qadhi. Antum tidak layak bicara seperti ini, menyimpang. Itu tugas qadhi, atau di Mesir namanya mufti. Indonesia 3 hari ngaji, jenggot baru 6 lembar baru jenggotnya. Sudah berani, oh hati-hati akhi. Boleh itu Ustaz subhat. Kita bilang masih subhat, belum haram. Betul kan? Masya Allah. Itu jadi pelajaran buat kita. Hati-hati ini. Iman 1 Muslim, buka 6125. Siapa tadi? Antum, Bapak. Ya, teruskan Pak Agung. Barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia dijadikan dadanya sempit dan sesak. Oh, berarti dah itu hak prerogatif Allah. Iya, nggak bisa ibu ngotot sama anak. Ada bapaknya ustadz, anaknya jadi setan. Ada bapaknya kiai, anaknya jadi iblis. Dalam arti kiasan, bukan sebenarnya ya. Betul kan? Tugas kita hanya 3 Pak Pendi. 1, mengajak, mengingatkan, menasihati. Yang kedua, mendoakan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, tawakal. Selesai. Loh, Nabi Lut anaknya homoseks, neraka kok. Nabi Nuh anak istrinya neraka, padahal tidur, mandi, makan sama dengan istrinya. Maaf, di akhir hidupnya membantah suaminya, tidak mau naik ke bahtera. Sama dengan iblis ketika disuruh sujud. Apa dia bilang? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih bagus dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Padahal derajat tanah itu lebih tinggi dari api. Tidak ada api kalau nggak ada terbakar. Tidak ada api kalau tidak ada gas. Kalau tanah berdiri sendiri. 300 meter bisa kita bangun rumah. 1000 meter bisa bangun ruko. 10.000 meter bisa bangun apartemen. 100.000 meter bisa bangun kebun. Tanah kecil menguntungkan, besar lebih menguntungkan. Api kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Makanya orang sombong itu apa? Karena nggak berilmu. Mungkin ada keturunan iblisnya. Tapi dalam hati aja. Iblis lu dalam hati aja. Bisa terjadi Pak Pendi. Jadi awal dosa makhluk Allah kepada Allah sombong karena keturunan. Ada 4 sombong itu diklarifikasi dalam Al-Quran. Sombong karena keturunan, iblis. Sombong karena kekuasaan, Namrud dan Fir'aun. Sombong karena kekayaan, Qorun. Sombong karena kepintaran, Naman. Dan sekarang terjadi terus itu Pak. Sombong karena kekuasaan, sombong karena kekayaan, sombong karena keturunan. Lo panjenengan saking berbes, cuma bisa bikin bawang telur asin, kulitnya saking hijau, darah biru. Padahal ketika tabrakan di Jakarta nggak bisa transfusi darah dia. Di sini darah abang kabeh. Nggak ada darah biru Pak Didit. Jadi ojo sombong, panjenengan saking hijau. Contoh itu Pak Kiai dari Jawa Timur, tawadu, pecinya kegedean, betul ya? Masya Allah, subhanallah. Ya, Masya Allah. Oh, ternyata petunjuk hak prerogatif Allah nggak bisa dipaksakan karena hidayah bukan keturunan. Maaf, nenek moyang saya nggak jelas agamanya tapan misalnya. Sampai hari ini saya tidak tahu siapa penghubung saya. Kuburan saya nggak pernah ketemu. Betul Pak. Sampai sekarang saya nggak tahu penghubung saya siapa. Apa agamanya, di mana kuburannya. Kami cuma 10% muslim setemu orang itu. 90% non. Kami di Samosir muslim cuma 1%, Mas. 1%. Tapi kalau Mas ke sana ke Samosir, namanya Samosir Island, you know? Pulau Samosir. Kalau kita pulang ke sana, mohon maaf ya Opung, di sana nggak tahu orang masjid. Apa? Gereja muslim. Opung, di dia ada masjid. Masjid katanya. Can you speak Batak? Kalau kita tanya Opung, mohon maaf, di mana Bu di sini masjid? Apa itu masjid katanya? What the meaning masjid katanya? Jadi kita bilang gereja muslim. Oh, di sana katanya. Karena memang di sana cuma 1% Pak. Kalau saya dakwah ke sana lebih banyak menangis dari ceramah. Saya kumpulin satu desa 2 orang muslim, desa orang kumpul 16 orang, udah sekian desa satu kabupaten. Saya tanya, Namburu itu bibi Namburu ya. Bibi dari mana? Lihat Bapak gunung itu. Iya, di balik gunung itu kami Pak. Berapa jam jalan ke masjid ini? 4 jam. Subhanallah, apa nggak menangis kita itu? Bulan Ramadan mereka lakukan Mas setiap malam. Asal bika maghrib berjamaah, isya berjamaah, bisa iftar jamaah. Kembali pulang ke mereka habis tarawih, sampai di rumah udah masuk sahur. Mereka lakukan Mas setiap hari itu Mas. Apa nggak menangis Mas?
Subhanallah. Cuma 1% Pak Edi. Kalau antum temukan di sana rumah bersih, dipastikan Batak Muslim. Kalau ketemu orang Batak rumahnya kotor, apa kata orang? Percuma kau Islam rumah kau kotor. Jadi sudah ada brand image orang Batak Muslim itu bersih. Lihat wajah saya, enak dilihat. Jujur lah, bandingkan dengan supir Metro Mini dengan PPD. Iya, jujur aja. Jangan Pak PD kencang, itu ngenyek itu. Betul Pak Didit. Kalau Pak Didit panjenengan ya jalan ke Sumatera Utara ke Samosir itu, Pak Didit temukan ada rumah bersih, hampir dipastikan itu Batak Muslim. Mereka sudah bangun image orang Muslim itu bersih. Kalau ditemukan polisi sana Batak orang Muslim mencuri, apa kata polisinya? Percuma pula kau Islam kau mencuri. Mereka tahu orang Islam itu bukan pencuri. Masya Allah. 1% bisa membangun brand image. Itu yang harus kita lakukan. Kalau ke Samosir, pernah ke Danau Toba Pak Yanto? Begitu Bapak naik bis dari daerah Medan ya, usahakan masuk maghrib atau isya. Bapak terharu. Di sekeliling Danau Toba itu penuhi gereja, tapi menara tertinggi malah masjid di pinggir Samosir itu. Menaranya tinggi, bercahaya, kita sholat penuh orang sholat itu. Masya Allah. Nanti kita bikin ya tur de Sumatera. Bulan Februari saya memimpin rombongan ke Medan. Medan, Parapat, Danau Toba. Kalau mau ikut silakan. Bayar sendiri. Jangan enak aja minta bayaran. Mau beramal, mau cari minta gratis saja. Mau dapat kapan pahalanya ente? Nabung aja nabung, masih ada kok. November, Desember, Januari, Februari. Bagaimana kalau nggak terkumpul? Jual warisan. Nggak, silakan masuk, masya Allah. Fadl. Ini ikhwan kita dari Jakarta Timur ya. Ya silakan. Antum masuk ke dapur aja makan dulu. Langsung masuk ke dapur. SOP-nya begitu, langsung dapur. Ya. Yang pertama antum lihat di sini, iman, hijrah dan jihad. Tapi ketika antum coba hijrah tanpa iman yang kuat, yang datang apa? Penyesalan. Kenapa ya Allah sejak aneh berjenggot orang jauh? Tidak ikhlas tadi. Makanya basic iman harus kuat. Karena kalau orang beriman itu harus kuat. Jangan pernah berdoa, ya Allah jauhkan hamba dari ujian. Doa orang beriman sederhana, ya Allah luluskan hamba menghadapi ujian. Kalau antum berdoa jauhkan hamba dari ujian, mau kapan antum lulus ujian aja kagak? Pasti diuji akhi, pasti. Am hasibtu an tadkhulul jannah. Nanti kita lihat surat 2 155 157. Ya, mari spido supaya ingat, saya keluarin dulu ayatnya. Soal target tercapai nanti kita lihat waktunya. Surat 2 155 sampai 157. Tidak dibiarkan kamu kata Allah, pasti diuji. Karena ada yang ngisi di Kemang, orang-orang high class bilang begini, Pak Munjir, mungkin nggak kita beriman tidak diuji? Tidak, pasti. Nggak bisa tidak. Kenapa kita diuji? Karena kita yang mampu beriman. Orang baru sholat ada sudah baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, salatku hanya untuk Allah. Bohong ternyata. Baru hancur, Pak. Karena basicnya masih di sini, masih muslim. Belum dapat inayah dia, Pak. Tahu kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Tahu dosa kejahatan tapi tidak meninggalkan, berarti belum dapat inayah. Oh Pak, dia sudah rajin ke masjid. Oh berarti dapat inayah. Tapi belum benar sholatnya. Apa yang belum dapat? Taufik. Ke masjid 5 kali sehari semalam, puasanya Senin Kemis. Oh ternyata puasanya bukan karena Allah, supaya diet. Berarti sudah 72. Suami sudah ngomel. Oh berarti belum dapat taufik beribadah tidak sesuai dengan regulasi. Itulah taufik. Siapa disebut dapat taufik? Apabila ada kecocokan, kesesuaian antara peraturan dengan ibadah, antara regulasi dengan implementasi. Itu orang dapat taufik. Banyak kan orang dari takbir aja belum sempurna. Saya tidak mengatakan salah ya. Allahu Akbar. Ada kan? Allahu Akbar segitiga sama sisi. Ada sebelah saya pernah lagi Allahu Akbar. Simpel kok takbir itu. Allahu Akbar atau Allahu Akbar atau Allahu Akbar, sama-sama sah, hadisnya sahih kok. Yang belum ada itu saya tidak mengatakan sesat. Maaf ya, ini ada kamera. Aneh tidak mengatakan sesat, tapi aneh belum temukan hadisnya. Allahu Akbar. Kadang gini juga ngelak kita, jangan-jangan kita gini. Iya. Di sini ada itu. Subhanallah.
Allahu Akbar. Di masjid kita ada itu, anak muda satu orang. Saya belum sempat ngomong. Secara teori medis nggak sehat ini. Kalau orang baca ayatnya panjang bisa kejepit saraf dia. Asam urat ini ke tangan, mata ke sini. Apakah pegal ini orang? Stres ini Pak Didit ini. Karena tangan ke sini Pak Didit. Islam itu wasiaton, pertengahan dalam ucapan gerakan tindakan perbuatan. Wasiaton, pertengahan Islam itu. Kaki juga begitu, ada kadang ngangkang begini. Padahal syaratnya ini bertemu, kaki bertemu. Kalau ngangkang kakinya ketemu, pinggangnya ininya di mana-mana. Ada kadang awal sholatnya benar, sudah rakaat kedua dikecilkannya begini. Kita kejar lari. Wah. Saya pikir ini kita mencari ridho atau mencari kaki gitu. Ya kadang agak repot. Itulah kalau maaf jangan tersinggung. Tidak, belum punya ilmu, ngeyel. Kalau bahasa saya agak serem. Sudah goblok, betah. Itu sering saya temukan. Tapi kalau saya kadang nggak sabar Pak. Langsung habis sholat saya tegur, maaf ya Mas, sholatnya jangan terlalu ngangkang Mas. Repot saya kan gini. Ini kalau ditendang Pak, kuda-kuda kita nggak kuat ini. Gampang jatuh. Sama dengan ini, ditendang orang nggak kuat ini. Pertengahan, lurusnya ini. Iya, selebar pundak. Supaya pundak ketemu, kaki ketemu. Tapi kalau gini keterlaluan, gini juga ada sholat. Luruskan rapat dan sap. Yang lurus sap rapat, bukan kakinya yang rapat. Ini kakinya yang dirapatin. Nah, berarti belum dapat apa ini orang? Belum dapat taufik. Siapa disebut dapat taufik? Apabila ada kecocokan, kesesuaian antara regulasi, peraturan, perintah dengan ibadah, itu dapat taufik. Jadi tingkatannya apa Mas kita mulai? Hidayah, inayah, taufik. Makanya doa kita, ya Allah limpahkan kepada hamba hidayah dan inayah. Apa inayah itu? Pertolongan. Itulah makna inayah. Sama dengan sehah wal afiyah. Ada orang stroke tapi masih ke masjid, berarti dapat apa dia? Afiyah. Ada orang matanya bagus tapi nggak baca Quran, berarti matanya sehat tapi tidak afiyah. Apa itu? Tidak menguntungkan. Ada badannya sehat tidak pernah masuk ke masjid, berarti dia sehat tapi tidak afiyah. Jadi sehat wal afiyah itu sehat dan menguntungkan. Sakit sehat dia ke masjid. Mata pakai kacamata baca Quran, tidak pakai kacamata baca Quran. Miskin dia berjuang, kaya dia berjuang. Itu dah afiah. Banyak orang mengucapkan kata-kata nggak ngerti selama ini kan. Mudah-mudahan Bapak sehat walafiat. Apa sih afiah itu? Tahu katanya. PRT aja nggak tahu barangkali, ya Pak. Iya. Jangan ngaku-ngaku aja begini dari tadi. Iya kan? Oh ternyata kita tidak hanya butuh sehat Pak, tapi yang afiah. Sehat kita tuh menguntungkan dunia akhirat. Mata bisa melihat, tapi penglihatan kekurangan. Kaki sehat, dia tidak ke Alexis. Udah tutup memang. Udah ya. PRC paling tahu itu. Waktu muda bolak-balik ke diskotik dia. Sudah tua kemana? Ke apotek. Apa artinya? Sakit-sakitan. Udah sakit-sakitan baru ke masjid ya, alhamdulillah. Yang bahayanya itu muda nggak ke masjid, tua lebih parah. Kenapa Bunda sekarang berhijab? Malu sudah beruban. Justru berjilbab itu waktu muda. Kalau udah beruban jangankan orang, kucing aja enak lihat dia. Kucing nggak selera Pak. Iya. Jujur ya, jangan marah ya. Subhanallah. Oh, level kita di mana sekarang? Baru saya naikkan level mukmin. Siapakah yang level mukmin ini supaya kita sadar? 8 ayat 2 dan 4 langsung. Siapa lagi dapat cepat? Ayat 2 sampai 4. Supaya tahu kita level mana kita malam ini. Jadi terukur kita hari ini. Nggak perlu orang menilai. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Oh, syarat pertama innamal mu'minuna alladzina idza dzikirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Kenapa ada getaran, Pak? Karena cinta. Kalau nggak cinta bohong, Pak. Pak Pendi jalan kerja. Tiba-tiba Pak Pendi jalan-jalan ke mall jam 11 siang, persis kayak istri beliau dari kejauhan 300 meter. Kata anak beliau, Pak, kayak mama. Iya, tapi tidak ketika berangkat dari rumah kan mama di rumah. Iya, tapi juga kayak mama loh. Iya, coba jalan kita nak. Pak Pendi jalan diam-diam ngikuti. Karena perempuan tadi dilihat dari belakang. Warna hijabnya, cara jalannya, persis kayak postur istri Pak Pendi, misal Pak Pendi. 100 meter, 50 meter, 50 meter. Wanita itu berbalik. Astagfirullah, bukan mama. Nah, kenapa ada getaran Pak? Karena cinta.
Buktinya sama istri orang, bapak getaran ada nggak? Kalau ada berarti selingkuh. Sederhana kok. Kalau ada berarti selingkuhan tuh. Betul ya? Baik, kita teruskan ya. Terus, pertama siapa orang mukmin itu? Level kedua siapa? Jika disebut nama Allah ada getaran. Kenapa? Kenal dan cinta. Kenapa ada selengker? Karena cinta pada seleng. Kenapa ada Jackmania? Karena mencintai Persija. Kenapa Jackmania ada, selengker ada, tapi kenapa mereka belum mencintai Allah, belum ke masjid? Karena mereka tidak mengenal Allah. Salahnya siapa? Bapak dan ibunya. Gampang kok memponisnya, saya gampang ponis kok. Kesalahan siapa? Ayahnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu. Siapa mas? Diri kita. Berarti kita harus duluan ke masjid, harus kita yang duluan baca Quran, harus kita berakhlak. Baru anak ikut, baru istri ikut. Kalau kita nggak pernah buka Quran, bagaimana istri kita terpanggil? Nggak usah belagu deh, Pak. Papa depan koran, depan internet, depan wifi. Tapi coba kita habis maghrib baca Quran, habis subuh baca Quran, habis sholat baca Quran. Begitu nyuruh istri nggak berani melawan. Kenapa? Lihat tadi siapa baca Quran jam 6.30. Antum yang beristri hati-hati loh. Harus tegas. Jangan kasih istri itu 2 kali melakukan kesalahan yang sama. Wanita itu 2 kali dibiarkan yang salah, ke depan salah terus dia itu. Kita bertanggung jawab di padang mahsyar. Hati-hati Pak ya, istri-istri kita, terutama Pak Edi. Ya dia ketua RT soalnya, harus toladan betul Pak Edi. Subhanallah. Insya betul. Ku anfusakum ahlikum naro. Jaga dirimu. Bukan dari api dunia kata Allah, api neraka. Coba kamar antum masuk api. Ma, bangunin anak kita ma. Takut terbakar, diseret anak, sak. Tapi ketika anak tidak sholat, berani nggak menyeret anak dari kamar? Belum tentu. Kita lebih takut api dunia dari api neraka. Kesalahan pada kita orang tuanya. Waktu pertama anak kita lahir, apa yang kita ucapkan? Harusnya kan dipegang dadanya. Barakallahu fiik ya nak. Semoga Allah takdirkan kau menjadi pejuang Islam yang amanah, ikhlas dan istiqamah. Tapi tidak semua laki-laki melakukan terhadap anaknya. Harusnya pegang ini Pak. Begitu dokter menunjukkan Pak, Masya Allah, ini anak bapak, lihat tangannya Pak sempurna, kakinya sempurna Pak, 5 jari, langsung pegang ininya. Barakallahu fihi ya nak, semoga Allah mentakdirkan kamu menjadi pejuang Islam yang amanah, ikhlas dan istiqamah. Kalimat taubah yang pertama, karena disunahkan pegang ini. Sampai kapan? Sampai anak kita tua juga biasa. Anak Pak Budi misalnya SMA, begitu pulang, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, Masya Allah, sehat ya nak, sehat. Barakallahu fihi ya nak, semoga Allah berkahi kamu. Suami juga begitu keluar kota. Mas Yudi ada istri nggak di sini? Harusnya bawa istri. Kapan targetnya nih? Bulan depan? Dibujuk kemari. Istri antum bawa aja tiap bulan kemari ya. Karena kita ini mengisi satu kajian agar kita terpelihara. Istri kita satu visi dan misi memandang Al-Quran dan mengamalkannya. Takutnya maaf ya Mas, jangan tersinggung keluarga muda. Antum sudah hijrah, jenggot sudah dipelihara, langkah sudah benar. Tapi ketika berhadapan dengan istri, peluang stres itu pasti muncul. Pulang ke rumah, istri di depan WA. Pulang ke rumah, waktu dihabiskan melihat Instagram selebriti. Untungnya apa? Memangnya melihat orang naik mobil jet pribadi, antum diajak? Enggak. Iya Pak. Besok kita dihisap loh ini. Kemana putaran ban mobil kita? Banyak kemana? Mengikuti ulama hadis atau ke Alexis? Oh kami naik motor Ustaz, putaran ban motor antum. Pak kami jalan kaki kata Pak RT, langkah Pak RT. Besok semua dihisap kita ini, putaran motor kita, putaran ban mobil kita, langkah kita, wallahi. Buka Al-Quran, surat 24 ayat 24. Pak Agung aja, dapat berhenti di sana, biar Pak Agung aja, surat 24 ayat 24 An-Nur. Nggak bisa kita mengelak Pak Budi, tidak bisa sama sekali. Besok ini ada rekaman ini, siapa yang telat datang, siapa yang nyender, ketahuan ini. Buka langsung surat 24 ayat 24. Antum Mas Yudi? Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Lidah, tangan dan kaki ngomong apa Ibu? Menjelein keluarga atau bicara kebaikan? Demi Allah, penyebab wanita masuk neraka ada 3. Dengan mulut dia bergunjing, dengan kemaluan dia berzina, ketiga tidak berterima kasih atas nafkah yang diberikan suami kepadanya. 3 pemacu loh, istri kita masuk neraka itu. Dengan mulut dia bergunjing, dengan kemaluan dia berzina, ketiga tidak berterima kasih atas nafkah yang diberikan suami kepadanya. Syukurilah Bu, meskipun gaji suami cuma 40 juta, 50 juta, syukuri aja dulu. Kalau kelas kita mungkin besar, kalau Pondok Indah 1 hari 1 miliar jamaah saya, kadang 3 miliar sehari. Tahu saya dari mana? Dari ajudan.
Betul, kecil Pak, mereka satu hari 1 miliar Pak. Kalau kita ya mendengar 30, wah langsung pecah sistem saraf itu. Iya Pak, di Menteng saya lihat itu mobilnya 26, rumahnya pakai lift, WC-nya pakai layar sentuh. Pakai layar sentuh, WC antum pakai layar sentuh enggak? Boro-boro layar sentuh, WC aja enggak ada. Iya Pak, pernah Pak lihat WC layar sentuh? Belum, paling di sensor saja. Iya, saya masuk rumah, Pak, mohon maaf saya mau ke toilet. Pak Mujarab udah ke kamar utama saja. Kamar utamanya sebesar rumah ini. Saya masuk, Masya Allah, Pak itu toiletnya. Begitu masuk, saya layar sentuh. Salah pijit keluar air panas habis pantat ini saya. Iya, merah hitam kuning. Subhanallah. Iya Pak. Begitu naik lantai, oh jangan Pak, jalan kaki. Ada lift kok, naik lift aja, Masya Allah. Itulah kehidupan Mas. Mau pilih mana? Mau orang kaya bertakwa atau miskin bertakwa? Masih cari yang kaya ya, subhanallah. Pak Edi jujur lah. Mau pilih jadi orang kaya bertakwa atau orang miskin bertakwa? Orang kaya bertakwa, insyaallah. Tahu Pak Edi? Orang miskin bertakwa duluan masuk surga 500 tahun dari orang kaya bertakwa loh. Masih mau bertahan jadi orang kaya bertakwa? Jauh ya? 500 tahun Pak, ini hadis sahih. Setata orang kaya yang bertakwa, orang miskin bertakwa masih duluan masuk surga 500 tahun. Hisapnya panjang. Coba Bapak ke supermarket. Begitu di kasir kan ditanya, belanja apa Pak? Beras 20 liter. Cek cek truk. Terus supermie 40 kotak. Titik cek truk. Terus susu kental manis 60. Titik cek truk berapa? 1,8. Setengah jam ditahan. Orang miskin masuk supermarket beli apa Pak? Enggak ada, cuma lihat. Udah langsung jalan dia. Langsung jalan dia. Udah silakan pulang, langsung jalan kan? Analoginya kan begitu. Cuma orang kaya tadi ditahan tapi belanjaan banyak. Betul dia terlambat masuk surga, tapi surganya Firdaus. Kenapa? Di mana masjid itu sumbangannya, Masya Allah. Di mana orang miskin dia pernah bantu. Siapa di antaranya? Abu Bakar Siddiq. Semua pintu surga di Allah memanggil dia. Dari 8 pintu surga. Nanti kita bahas surga dan calon-calon penghuninya tahun 2021 insya Allah. Kita akidah dulu, kita kuatkan tauhid dulu, baru surga. Gimana untuk masuk surga? Tauhid aja belum kuat kita. Tauhid aja dulu kita benahi. Insya Allah. Oh, standar pertama sudah lewat muslim. Standar kedua mukmin. Terus langsung dapat surat 8 2 sampai 4. Iya, surat 8 ayat 2 sampai 4. Terus nak. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Oh, setiap kita pengajian per bulan. Oh iya ya, astagfirullah. Ada evaluasi. Nggak pantas ya masa aku mengaku beriman jarang baca Quran. Astagfirullah. Masa umurku sudah 40 hafalan Quranku nggak ada ya Allah. Menghafal fisika, rumus fisika DCM rajin. Menghafal Quran belum tentu. Gagal kita nyekolahkan anak fakultas kedokteran tidak membuat kita masuk neraka. Tapi gagal mendidik kita anak mengenal Quran, wallahi kita bertanggung jawab. Tapi orang takut Mas Budi. Kalau gagal anaknya masih PTN, oh bukan main, 3 hari nggak teguran dengan anaknya. Tapi ketika anaknya tidak bisa baca Fatihah dengan benar, dia tidak pernah mau tahu. Berapa orang bangga S2 anaknya di Melbourne, dia omongin keluar, anak saya di Melbourne, Bu. Anak yang kedua di Perth, yang ketiga New York, sampai miring cangkemnya, New York. Ini pernah saya tes ini, seorang ibu membanggakan anak S2, S3. Ada kajian, saya suruh imam sholat Isya. Maaf, silakan Mas. Grogi dia, silakan Mas imam aja. Iya, antum aja imam. Yang dibanggakan ibunya, Fatihah aja nggak lulus. 0 besar kita Mas sebagai ayah di padang mahsyar, 0 besar. Kita punya hak memaksa, karena tanggung jawab kita padang mahsyar. Sampai kapan ayah menyuruh saya sholat? Sampai kamu mati nak, karena kamu anak laki-laki ayah. Atau doakan ayah mati duluan. Udah nikah Mas, udah punya anak, laki-laki perempuan? Demi Allah Mas, bertanggung jawab padang mahsyar. Sampai kapan? Sampai dia mati. Ini anak saya nih, laki-laki. Sering saya bilang, maaf ya nak, ayah cerewet ya nak, karena padang mahsyar ayah bertanggung jawab terhadap kamu nanti nak. Sampai kapan? Kabur dia. Lari kepanasan. Asal membahas Quran kepanasan dia. Subhanallah, betul. Kalau ibu-ibu sederhana kok.
Qul atii'ullah wa atii'ur rasul. Mereka mentaati Allah dan Rasul, patuh kepada suami sepanjang suami tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, insya Allah mereka surga. Oh, kalau kita berat Pak, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bertanggung jawab terhadap ibu kandung kita setelah ayah meninggal, bertanggung jawab terhadap saudara perempuan kita belum menikah dan ayah sudah meninggal, bertanggung jawab terhadap istri kita, kelima bertanggung jawab terhadap semua anak kita. Anak kita bagi dua, bagi anak laki-laki sampai dia mati, bagi anak perempuan sampai kita nikahkan. Jadi kalau ibu kesulitan mendidik anak wanita ibu, secepatnya nikahkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku Fatimah binti Munzir Situmorang dengan mas kawin 3 kg emas tunai, selesai. Selesai. Ya terserah saya, anak saya kok. Kemana Umar? Tutup. Saya ulangi ya, demi Allah mas, laki-laki bertanggung jawab terhadap laki-lakinya sampai dia mati, perempuan sampai kita nikahkan. Setelah itu di take over 5. 1. Sandang, pangan, papan, rohaniyah, bahagia, itu tanggung jawab kita. Sandang, pangan, papan, rohaniyah, tanggung jawab kita laki-laki. Nggak bisa. Makanya antum kalau udah nikah bebas mau on itu kemana saja pun. Ibu juga begitu, ketika diajak suami, ma harus ikut saya ke Irian. Jangan ya nak, mama sendiri, nggak ada urusan. Tugas suami Irian harus ikut, kewajiban patuh sama suami, nggak bisa main-main. Sekarang kan begitu, maaf ya mas, nggak boleh sama ibu saya. Oh, udah nikah nggak bisa ngomong begitu. Itu kan sudah akad, jual beli kan. Aku nikahkan engkau, berarti serah terima jabatan, serah terima anak. Sebagai apa? Sebagai mantu. Jadi kalau ditemukan, maaf, seperti bapak lah ya, maaf jangan marah Pak Edi ya, ini contoh saja. Pak Edi pergoki anak bapak tidak sholat yang wanita, Pak Edi jangan tegur anak wanita, panggil aja mantu. Siapa nama mantu bapak misalnya? Iko. Eko atau Iko? Niko, kesini, ada apa? Kamu ke rumah ya nak, jangan bawa istri kamu. Sampai di rumah bicara 4 mata, nak demi Allah, baru 2 tahun kak kamu menikahi anak papa. Sudah papa pergoki sering meninggalkan sholat, kamu tanggung jawab ya nak, itu tanggung jawab kamu nak, papa sudah lepas nak. Ngomong apa adanya Pak. Kewajiban bapak mengingatkan, udah mengingatkan mantu. Makanya mencari mantu itu biar kaya raya, yang penting soleh. Sepakat ya? Ini sudah miskin jelek belagu lagi, dapat apa? Rasulullah itu ibu cari pasangan itu bunda, cari 3T. 1. Takwa. 2. Tajir. 3. Tampan. Ini ada pada diri Rasulullah yang jarang diungkap dan diangkat oleh ustadz. Takwa, Rasulullah itu nabi, dijamin masuk surga berdasarkan hadis ana awalu fil jannah. Aku orang pertama masuk surga. Pertawatan pertama terpenuhi. 2. Tajir. Rasulullah melamar Khadijah 20 ekor unta. Kalau satu unta merah itu 80 juta kali 20, 1,6 miliar. Ibu dulu dilamar Pak Edi apa? Seperangkat alat sholat. Pakai 2 minggu udah kena tel alat, nggak laku dijual. Sekarang baru ngah Pak Edi nih. Sepakat ya? Yang ketiga, tampan. Rasulullah itu 3 laki-laki paling tampan di dunia. Pertama Yusuf, kedua Rasulullah Muhammad, yang ketiga Nabi Adam. Ini laki-laki paling tampan di muka bumi ini. Tinggi Rasulullah 1,80 m loh. Jika berjalan berwibawa, jika senyum menyenangkan, jika bicara bijaksana. Rasulullah itu kalau berjalan seperti menaiki anak tangga. Coba orang menaiki anak tangga, gini kan? Tidak lambat dan tidak cepat. Itu lengkap itu di Sirah Nabawiyah itu. Tingginya 1,8. Ini enggak dapat suami 1,5, 1,3,5. Ya Masya Allah. Tapi disyukuri. Jangan gitu dong. Tidak menunjuk personality. Iya, ini saya bicara versi sunnah. 3T, takwa, tajir, tampan. Rasulullah itu terpenuhi pada diri Rasulullah itu. Bayangkan umur 25 tahun melamar Khadijah 20 ekor unta. Yang kedua, kita mau jujur, berarti Rasulullah itu ekonominya visioner Pak Yanto, bukan konsumtif mas kawinnya, tapi produktif. 10 tahun nikah berarti minimal 200 unta, 200 kali 80 juta, 32 miliar, Masya Allah. Tapi jarang kan kita bahas dari sisi ekonomi kehidupan Rasulullah itu, sangat visioner. Mereka itu memahami ekonomi makro itu.
Jadi keuntungan kita bisa dipergunakan. Apa itu? Pertama, biaya hidup. Kedua, perjuangan Islam. Kita kan kesulitan seperti Masjid Al-Muttaqin. Datangkan ustadz, dana nggak ada. Bangun WC terlambat karena kita dana ala kadarnya. Finansial kita masalah, Pak Yanto. Dari dulu ini masalahnya sangat klasik. Uang tidak ada masjid. Masalahnya bukan tidak ada uang, memanage bagaimana mendapatkan uang kita masih lemah. Sepakat ya? Betul ya? Di Medan itu, di samping kantor gubernur, sekarang sedang dibangun masjid, Pak. Menara tertinggi di Asia, 199 meter. Hari pertama peletakan batu pertama dapat 105 miliar. Satu hari pertama. Dananya sekitar 500 miliar. 2019 selesai insya Allah. Persis samping kantor gubernur. Hari pertama 105 miliar. Menteri Agama bingung, geng kepala. Itu menara berapa, Pak? 50 miliar. Udah saya yang bayar. Lantai berapa? 50 miliar. Saya tanggung jawab. Akhirnya terkumpul 105 miliar. Semua becak yang beragama Islam. Saya lihat kemarin, saya kan pulang ke Medan pada hari. Semua dikasih oleh DKM ya. Itu dikasih kotak di becaknya. Setiap ada orang muslim diwajibkan ditanya, "Maaf Pak, Bapak muslim ya? Mohon maaf Pak, ada boleh infak Bapak Pak? Kita sedang bangun Masjid Agung di Medan." Oh silakan. Setiap hari Jumat semua supir bis muslim, angkot, becak Pak, itu setoran ke DKM. Subhanallah. Menara tertinggi di Asia, nomor 3 di dunia, 199 meter. Masya Allah. Ternyata bisa kan? Kembali ke manajemen. Apalagi kita Al-Muttaqin. Berapa kali rapat kita sudah itu? Kebanyakan rapat, 6 kali rapat. Sampai sekarang nggak putus-putus. Selalu masalahnya klasik, kita tidak ada dana. Makanya saya nggak mau komentar. Takut Pak Yanto tersinggung. Jadi Masya Allah. Nggak berani, malah saya komentar. Karena saya lihat jamaah kita soal uang luar biasa. Buktinya apa? Begitu karpet digerakkan di WA, berapa hari terkumpul kan? Beli karpet bagus. Sound sistem kita rusak, begitu dilempar ke WA, sok terkumpul sound sistem bagus. Berarti selama ini yang harus kita benahi manajemen. 3T, tertib perencanaan, tertib anggaran, tertib pembangunan, tertib pelaporan. Itu harus ada dalam semua manajemen di rumah tangga. Mungkin kaget ibu-ibu, istri saya itu sering saya minta laporan keuangan loh. Kalau saya lihat bulanan sudah keluar terlalu tinggi, tolong kemana uang? Oh untuk ini, untuk ini. Sudah. Antum melakukan nggak sama istri antum itu? Kalau saya yang tegas di rumah, saya temukan satu yang tidak berkenan, itu siapa yang beli itu? Untuk tujuannya apa? Karena saya membelikan sesuatu bukan gengsi tapi fungsi. Coba kalau Bapak bertamu ke rumah saya, Bapak mungkin nggak mengawasi saya ya. Kalau saya kasih minuman seperti ini, sisa seperti ini, saya nggak pernah buang ini. Saya kumpulkan air sisa gini, saya bikin tuh menyiram kembang. Nggak ada terbuang setetes pun. Karena satu tetes pun akan diminta pertanggungjawaban. Saya dulu mantan ketua HMI. Kalau habis saya pimpin rapat, anak buah saya staf semua pulang. Kue-kue itu saya kumpulin semua. Nanti saya bawa pulang, di jalan ada pemulung, itu saya bagikan malam. Jangan satu kue pun tersisa. Jangan satu tetes pun air yang dibuang. Karena ini semua rezeki dari Allah. Akan diminta pertanggungjawaban. Karena saya kepala rumah tangga harus strength, Pak. Antum begitu ya, lakukan terhadap istri antum. Tidak harus keras, tapi tegas. Satu payung nganggur di rumah, saya bilang, itu payung dari mana baru dibeli? Berapa harganya? Kepakai nggak itu? Jilbab itu di lemari berapa? 170. Berapa yang dipakai 70? 100 sedekahkan. Kenapa? Mulai pusing Mas Yudi, saya lihat ini. Ada masalah. Ada masalah. Wajah kelihatan saya psikolog. Walaupun senyum sudah tidak simetris ya. Betul. Kita diminta pertanggungjawaban loh Mas Budi. Jangan marah Mas Budi. Wallahi diminta pertanggungjawaban kita dari mana untuk apa? Apapun yang dibeli di rumah itu. Hati-hati Pak Pendi. Cek di rumah apa yang tambah. Terlepas dari syiahnya ya, Imam Khomeini itu. Kalau dia mengangkat menteri, dihitung berapa sajadah yang tambah di rumahnya setelah dan setelah, sebelum dan setelah menteri. Sajadah ditanya, berapa tambah di rumahmu sajadah selama kamu jadi menteri?
Terlepas dia Syiah ya, saya tidak bahas sisi Syiahnya, sisi tegasnya ini masalah keuangan. Karena di padang mahsyar diperiksa. Makanya kita sekarang jujur mas, maaf, mas apa mas? Mas Diki, Mas Miki. Membeli sesuatu jangan karena gengsi tapi fungsi. Apa fungsinya? Maksimal nggak di rumah? Nggak, nggak usah dibeli. Enak kan bahasanya? HP, mahalnya atau fungsinya? Kalau mahal kita beli berarti sudah bicara gengsi. Kalau fungsinya maksimal berarti fungsi. Berarti gengsi yang pertama tadi. Fungsinya maksimal nggak? Maksimal. Ya sudah, jangan bicara gengsi. Antum punya mas mahal nggak? Punya jam mahal nggak? Jujur lah, di atas 10 juta ada? Ada? Yes or no? Tidak ada ya? Saya mahal punya jam segala macam, maaf, saya bukan beli, di hadiah. Saya jujur, baju saya kadang 45 juta loh itu. Tapi memang dikasih. Makanya sering saya pakai untuk menghilangkan gengsi tadi. Fungsinya harus maksimal. Kedua, pemberian orang dari tempat lain Pak. Kalau jamaah ini belum ada sih, tempat lain maksudnya ya, saya bukan nyindir, enggak, dari tempat lain ini, tempat lain maksudnya. Hah? Sama jemaah malah ngasih. Ya udah nggak usah dibahas kan. Karena ini ada getaran, berarti tunduk dan patuh, ridho kepada Allah. Takdir seburuk apapun pasti terbaik dari Allah. Oh iya. Bicara susah, saya lama susah. Maaf, saya lama miskin tapi nggak pernah susah. Mungkin Mas bingung, apa beda miskin dengan susah? Miskin bicara angka dan statistik, susah bicara hati dan persepsi. Banyak orang miskin tidak merasa susah karena mensyukuri. Banyak orang kaya tapi gelisah karena kurang bersyukur. Banyak orang miskin tapi nggak merasa susah Pak, karena dia mensyukuri. Siapakah orang kaya? Orang yang merasa cukup. Siapa orang miskin? Yang merasa kurang. Makanya banyak orang kaya tetap jadi orang miskin. Kenapa? Merasa kurang. Enak kan bahasa saya? Ilmiah kan? Jadi orang miskin itu ketika dia merasa kurang, orang kaya itu merasa cukup. Oh berarti persoalan bukan kaya miskin, persoalannya bukan berapa banyak nikmat yang kita minta, berapa banyak nikmat yang kita syukuri. Itulah orang kaya. Sepakat ya? Sementara sepakat nggak ini? Bukan berapa banyak nikmat yang kita minta, tapi berapa banyak nikmat yang kamu syukuri. La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ustaz-ustaz itu nggak bekerja, tapi dia bisa punya rumah, punya mobil. Dari mana? Dari Allah. Nggak ada kan? Macam kami kan? Nggak bekerja, saya nggak bekerja loh Pak. Berangkat pagi, pulang malam. Tapi ada aja. Dari mana rezeki itu? Dari Allah. Bisa dia punya rumah, punya mobil ya. Saya pikir-pikir, kami kan nggak kerja, tapi bisa beli. Dari mana? Dari Allah. Ada orang bekerja berangkat pagi, pulang malam. 20 tahun kontrak. Motornya bocor aja nggak ada uang menambal. Iya mas. Karena apa? Ada dalilnya surah 477. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, memperjuangkan agama Allah, menolong agama Allah, mensyiarkan nama Allah, Allah akan mudahkan langkah kamu. Masya Allah. Itu aja pegang. Kadang misteri ustaz-ustaz itu hidupnya nggak bekerja tapi punya gitu loh. Dari mana? Dari Allah. Terima ya mas, orang berangkat pagi pulang malam, masya Allah, rumah ngontrak sampai meninggal. Mesake, tahu mesake? Mesakno, tahu mesakno? Kasihan, ibu wati menceliak, matilah surang ke Jambu. Itu bahasa Padang itu. Jadi kata kunci orang beriman itu yakin rezeki dari Allah dan Allah mengatur. Kalau sudah yakin udah enak Pak Edi, dikasih bersyukur, tidak dikasih sabar, selesai. Kaya belum tentu mulia, miskin belum tentu hina kok. Kami yang memberikan rezeki kepada manusia dan kami yang menahan rezeki kepada mereka. Jadi kesimpulannya Pak, rezeki itu Allah sudah ngatur. Tidak ada istilah rezeki ketukar. Tidak ada. Berarti kenapa orang stres? Karena dia memaksakan kehendak, bukan mengikut kehendak Allah. Pemicu dan pemacu manusia stres. Memaksakan kehendak, bukan mengikut kehendak Allah. Yang benar siapa? Kehendak Allah atau kehendak kita? Allah terhadap kita atau kita terhadap diri kita? Allah terhadap kita. Berarti jangan memaksakan kehendak supaya kita tenang. Yang kita robah persepsi memandang musibah. Buktinya apa? Ada seorang istri, suaminya meninggal. Begitu meninggal dia ucapannya sangat senang, tenang.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya Allah, 25 tahun kau takdirkan aku mendampingi suamiku, hari ini engkau panggil ya Allah, ampuni dia, maafkan dia, kasihani dia ya Allah. Karena apa Bu? Imannya di sini. Tapi ada orang kematian suami 3 tahun tidak pernah tertawa, 3 tahun tidak pernah senyum, karena dia merasa pemilik tunggal dari suaminya bukan Allah. Sama dengan harta. Saya diuji lumayan loh Mas, rumah saya pernah kebakaran, 0, semua ijazah saya habis. Makanya saya nggak bisa jadi wakil presiden, susah saya, ijazah sudah habis. Astagfirullah, teganya ini Pak Edi. Kirain nggak dengar saya, siapa yang milih gitu. Masya Allah. Iya. Pada tegang Ustaz. Masya Allah. Di samping Ustadz baru berani, gimana di belakang saya ya. Depan Ustadz berani, gimana di belakang saya. Lebih sadis lagi ya. Udah, kita doakan beliau kembali ke jalan yang benar ya. Memang bahasa itu menyesatkan itu. Ya betul kan? Jakarta banjir besar Mas, rumah saya tenggelam. Ini anak saya nih, 2 bulan dimasukkan ke ember, diselamatkan tengah 10 malam. Kayak Nabi Musa ini dimasukkan ke ember. Cuma waktu itu Firaunnya belum ada. Ini saya masukkan ke ember ini. Hampir mati saya menyelamatkan, umur 2 bulan. Begitu selamat dia di seberang sungai Cipinang, orang semua takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengah 10 malam listrik mati. Begitu kencangnya sungai. Ini orangnya. Masih ada ini. Calon dokter spesialis anak. Insya Allah. Amin. Insyaallah. Betul. Oh ternyata orang beriman itu jangan berhenti Pak, akan diuji. Oh nggak bisa diam. Terus ayat surat 8 ayat 2 sampai 4 tadi belum selesai. Siapa orang mukmin itu? Terus surat 8 ayat 2 sampai 4 di sini. Kita level 2 sekarang supaya kita tahu di mana level kita. Langsung nak. Bertambah. Iya. Apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Oh berarti mulai besok pagi Bu harus lebih bagus daripada malam ini. Karena apa? Malam ini kita mengkaji Quran. Besok Ibu sudah mulai rajin sedekah. Kenapa? Malam ini sudah bicara sedekah. Berarti mukmin Bapak. Ada perubahan, ada proses, ada progres, ada evaluasi, ada koreksi. Karena Al-Quran sudah mengkoreksi kita hari ini, malam ini. Terus Hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. oh berarti orang mukmin itu apa arti tawakal? Berserah diri, pasrah. Berarti kalau pasrah apa Pak? Tenang. Kenapa orang tidak bisa pasrah? Karena tidak yakin. Coba Ibu renung ya Bu, di belakang sana. Kenapa Ibu cenderung stres? Karena tidak yakin. Begitu suami masuk pensiun Pak, subhanallah Pak, tahun depan Papa 58-nya pensiun, anak kita masih kuliah. Berarti Bapak Ibu nggak yakin rezeki dari Allah. Ibu selama ini berpikir rezeki dari suami. Oh keliru. Pak Edi udah pensiun, anaknya kuliah kedokteran 2. Kenapa? Dia yakin. Tapi dia kerja keras, berangkat pagi pulang malam. Ikhtiar dilakukan, doa dipanjatkan, tawakal. Jadi jangan pernah stres memikirkan masa lalu, masa depan, karena kita belum tentu hidup besok kok. Orang yang terlalu banyak melihat masa depan, yang datang ketakutan. Orang yang terlalu banyak melihat masa lalu, yang datang kesedihan. Yang dilihat ke atas, karena Allah mendatangkan ketenangan. Itu yang terbaik. Kalau kita terlalu banyak menanti masa depan Pak, takut yang datang. Gimana ya kalau saya begini-gini? Ya sudah, nggak usah pikirin. Tugas kita saat 3. Kerja keras, ikhtiar maksimal, doa dipanjatkan, tawakal. Insya Allah lancar ke depan. Kita nggak tahu kok kapan takdir. Bisa Bapak duluan meninggal, saya belakangan, nggak ada masalah. Sepakat ya? Ya kalau Bapak meninggal nggak ada masalah. Kalau saya meninggal kan bermasalah, pengajian stop kita. Kan masalah. Mendingan Bapak duluan. Ya, sepakat ya? Iya, terus. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat. Oh, pertama syaratnya setelah tawakal, aqimis shalah. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Amali ahabbu ilallah. Jawab Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu dan tepat waktu. Kedua, apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapak. Jadi setaat apapun nak kami, ini ada Dafa, Umar, Hanif, Adnan, satu lagi siapa ini? Agra. Sehebat apapun nak kamu sholat di tepat waktu 5 kali sehari semalam, kalau kamu lawan ini ayah, neraka.
Makanya sebagian ulama menisbatkan dosa terbesar setelah syirik durhaka kepada ibu bapak. Karena ibu bapak orang yang paling berjasa manusia kepada kita, betul? Seburuk-buruk ibu kita, berdarah-darah loh dia melahirkan kita. Sesayang-sayang ibu angkat kita mengurus kita, tidak ada setetes darah keluar dari tubuhnya ketika melahirkan, karena kita bukan lahir dari rahimnya. Sepakat Pak Yanto? Oh, anak saya rajin Pak, tapi durhaka, nol besar. Atau anak saya baik Pak, kemarin kasih Ferrari 6 bulan lalu kirim Mercy, tapi nggak sholat, neraka. Ini satu paket Pak Yanto. Ya, Hanif, Pak Umar dengar ya nak? Omong kosong kalian nak. Sehebat apapun sholat kalau melawan, sebaliknya sepatu apapun kalau nggak sholat tetap neraka. Kecuali ada kemurahan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini secara teori hukum ya. Kan banyak orang sekarang berhasil kaya raya tapi nggak sholat. Bangga anaknya kuliah di mana Bu? S1 kemarin ITB Pak, S2 Houston, S3 New York. Sampai goyang lidah ngomong New York. Antum bilang New York kayaknya nggak bisa, coba bilang. Iya New York. Iya Masya Allah. Nol besar, wallahi nol besar. Di hari kematian ayahnya nggak bisa sholat jenazah. Nggak punya harga diri kita Mas. Di hari kematian kita anak kita tidak mengantar jenazah kita. Di hari kematian kita anak tidak peduli dengan kita, nol besar kita Mas. Di padang mahsyar wa ummihi wa abi, dipisahkan dari ibu dan ayah. Sampaikan ini kepada anak. Ya terus ayat. Iya yang seterusnya. Dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Oh bukan semua, cuma sepertiga berdasarkan hadis. Maaf Pak ini. Sepertiga kalau di persentase 33,33% dari akumulasi pendapatan. Kan ada ustadz ngomong begini, ibu punya apaan saya? Sedekahkan supaya dapat Innova. Punya apa Pak Innova? Sedekahkan supaya dapat Fortune. Punya Fortune sedekahkan supaya dapat Alphard. Punya Alphard sedekahkan supaya dapat Sukhoi. Akhirnya Sukhoi jatuh di gunung, habis dia. Padahal berdasarkan hadis maksimal boleh 33% kita sedekahkan. Karena apa Pak? Ada hak anak, ada hak istri, ada hak ayah dan ibuku di Medan. Kalau ku habiskan di Jakarta terus anak istriku, ibu dengan ayahku, siapa yang bertanggung jawab? Mertuaku. Karena ada ustadz gitu dulu, sekarang udah berubah selain dia. Mas kawin aja diminta. Itu mas kawin Pak ya, sedekahkan. Nggak jadi kawin dia gara-gara dia. Ini hadis loh ini. Sahih Bukhari Muslim. 33% atau bahasa hadisnya sepertiga. Masya Allah, hati-hati ya ini masalah ini ya Mas. Tanggung jawab kita apa? Antum memberikan makan anak, istri, orang tua kandung, saudara kandung, pahala 2 loh. Antum berikan makan sahabat, kerabat, teman hijrah, pahala cuma 1. Kebiasaan sekarang terbalik Pak. Teman kantornya makan 4 juta satu meja di Kelapa Gading. Begitu anak istri di rumah, pagi nasi soto, sore soto nasi, itu aja bolak-balik. Iya Pak. Pagi sayur asam, sorenya asam sayur. Udah basi dia, sayurnya asam. Padahal memberikan makan anak, istri, orang tua kandung pahala 2. Makanya maaf ya Bunda, kalau mertua Bunda datang ke rumah orang tua suami, muliakan dia. Itu awal dari keberkahan. Perlakukan dia seperti orang tua kandung. Maaf ya Bu sekali. Banyak laporan sama saya seperti itu dari suami-suami. Ibu saya nggak betah Pak menjadi rumah saya, nggak nyaman di rumah. Subhanallah. Rumah itu rumah anak kandungnya kok. Ya Mas ya. Ibu kita ke rumah, dia mau masuk ke rumah anak kandungnya kok. Kita kan anaknya Mas. Layak enggak dia dipelototin sama istri kita? Yang berdosa bukan siapa? Kita Mas, karena kita tidak berhasil mendidik istri kita. Berarti antum gagal mendidik istri. Menjelang tidur diomongin, mohon maaf ya Ma, besok ibu saya mau datang dari Brebes, mungkin agak lama karena kurang sehat. Tolong Mama tunjukkan sikap yang baik ya Ma, itu ibuku Ma. Subhanallah ya Bunda ya. Sumber keberkahan itu memuliakan mertua, karena kewajiban ibu mengurus mertua, bukan orang tua lagi. Orang tua ibu siapa ngurus? Saudara laki-laki ibu beserta istrinya.
Ini kebanyakan orang numpang di rumah anak wanitanya. Keliru sebenarnya. Harus dia tinggal di rumah anak laki-lakinya, yang ngurus dia mantu perempuannya, seperti Adam ini. Pak Ismar, tidur, coba bangunin beliau, tidur ya. Jadi ke depan ini antum punya anak perempuan, punya kan? Udah, ini yang digembleng. 1, 2 yang bertanggung jawab mengurus bapak istri mereka. Makanya kita milih mantu itu selektif. Ngomong aja belak-belakan. Nak, kamu calon istri anak bapak. Iya pak, demi Allah ya nak, jangan tersinggung. Seandainya suatu saat papa sudah uzur, pendapatan kurang, ya jelas enggak kamu papa di rumah kamu nak, karena suami kamu itu anak papa laki-laki. Ngomongin aja kita. Saya anak ini besok kalau mau nikah, saya brainwash dulu mantu itu. Siap enggak nak, papa tinggal di rumah kamu nak, anak papa semua laki-laki nak, demi Allah. Enggak siap, sudah, maaf ya nak, silakanlah. Belum bisa papa jadikan kamu sebagai mantu papa. Kalau takdirkan papa tua, besok ngurus papa itu kamu nak, karena suami kamu itu anak kandung papa nak. Ngomong aja semua begitu. Ya seperti ini sahabat saya ini, abang anda saya, ya mau tak mau pak, yang ngurus bapak itu anak laki-laki bapak, bukan yang anak perempuan bapak. Ini besan bapak, kita brainwash ini besan. Kalau nggak punya anak laki, Nah, bagaimana kok nggak punya? Ponakan kandung. Atau pintar-pintar bangun lobby komunikasi dengan mantu. Bapak punya anak laki-laki? Ya sudah, berarti bapak baik-baik sama mantu yang di belakang itu. Iya, kasih setoran kalau ada lebih uang. Iya, karena sekarang iya. Karena ibu saya begitu dulu. Kakak saya itu bekerja, abang saya bekerja. Tahu nggak, ini contoh-contoh real di depan mata saya dulu ya. Di rumah ada pembantu, ada supir, ada tukang kebun. Tapi setiap pagi ibu saya masakan nasi goreng, masakan untuk mantu perempuannya. Dibangunin. Ya mak, kamu makan dulu nak baru kerja ya. Ini udah ibu bikinkan susu. Sama mantunya, kakak ipar kandung saya. Saya lihat dengan mata kepala saya. Pagi bikin nasi goreng. Kamu makan dulu ya nak baru kerja. Mantu loh pak. Ngambil gajian dia beli makanan yang enak. Ini ada mama beli loh makanan. Makan nak, makan sama mantunya. Tapi masya Allah, 10 hari ibu saya koma, all out. Mantunya mengurus ibu kandung saya. Masya Allah. Man amila solihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa berbuat baik, kebaikan kembali kepada dirinya. Barang siapa berbuat jahat, kejahatan kembali kepada dirinya. Itu Al-Quran loh, itu pastikan pak. Jangan pernah berhitung berbuat baik ibu yang punya. Jadikan dia seperti anak sendiri. Anak kandung salah tegur, jangan bela dia. Tahu surat berapa tadi yang saya bacakan itu? Surat 45:15, langsung buka. Man 'amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha. Tsumma ila rabbikum turja'un. Tadi yang akan bersepi surat 6721. 6721. Iya, bacakan dulu ini. 45:15. Langsung baca. Langsung antum, Pak antum. Yang kencang langsung terjemahan. Barang siapa mengerjakan amal kebaikan, maka itu adalah untuk diri sendiri. Iya, berarti nggak rugi berbuat baik sama tetangga, nggak rugi berbuat baik sama ipar, nggak ada ruginya berbuat baik sama mantu, nggak ada ruginya berbuat baik sama besan. Kenapa? Kembali ke kita kok itu. Jadi orang yang pemurah itu berarti dia menyayangi dirinya. Orang yang pelit itu berarti membenci dirinya. Apa yang kita makan hari ini, besok pagi keluar kok. Yang kita dapatkan di akhirat, apa yang kita sedekahkan hari ini. Betul kan? Man 'amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha. Tapi berbuat jahat, berhasad, buat dengki, kembali kepada dirinya. Makanya kata Rasulullah, seringlah kamu berikan hadiah, karena hadiah itu meningkatkan silaturahim. Contoh, ini kasih orang pak, ini dikasih orang, celana kasih orang. Setiap saya pakai, masya Allah, ini kasih dari ini. Setiap ketemu, ini dikasih sama ini. Ada kenangan dan doa untuk mereka. Enak pak. Banyak orang kan punya harta belum tentu berbagi. Kenapa? Dia merasa memberi, padahal itu untuk dirinya sendiri. Terus mas, belum selesai ayat itu. 45:15. Barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa kepada diri sendiri. Nah, kemudian Hanya kepada Tuhan Allah kamu akan dikembalikan. Apa maknanya pak? Dipertanggungjawabkan. Berapa banyak kita berbuat baik hari ini selama hidup,
Berapa banyak keburukan kita hari ini kepada mertua, kepada ipar, kepada tetangga, kepada mantu, kepada besan. Mas punya mertua? Ya pasti kalau ada istri, dari mana kok nggak ada mertua ya? Anak antum berapa sekarang? Paling besar? TK. Yang nomor 2? Dari istri pertama. Istri pertama. Yang kedua Allahu a'lam ya. Baik. Terus ayat itu surah 82 sampai 4. Terus dapat. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya. Kenapa punya derajat yang tinggi? Sholat diakui, dia tawakal, pasrah, ada getaran, suka sedekah. Maqamam mahmudah, derajat dia diangkat. Ada orang rajin sholat Pak, pelitnya Masya Allah, ada nggak? Ada. Kalau orang Padang bilang sempili karyang. Sholatnya Masya Allah, kepalanya, keningnya sudah retak itu, udah hitam karena kesulit, udah ada retak 2. Tapi pelitnya kebun-ubun. Ada. Kawan saya begitu Pak. Berangkat haji, uangnya dijahit, bisa hilang. Dompet di bawah bantal hilang. Jadi saya telepon kawan-kawan. Kemarin Pak Anu berangkat haji loh. Di mana dompet bisa hilang? Dijahit bisa hilang. Jangan-jangan apaan saya bilang? Itu memang pelit Pak. Astagfirullah. Sampili karyang. Sementara ada kawan saya pemurahnya Masya Allah. Di sana enggak pernah habis makanan dikasih orang. Waktu berangkat haji, waktu di Padang Arafah itu kekurangan makanan, berebut orang. Dia bilang, alhamdulillah saya katanya enggak pernah kekurangan makanan. Ada aja ngantar. Enggak tahu berapa ribu rial dikasih sama dia. Asal ketemu, fadl, masya Allah, syukur, barakallah, dikasih dibagi. Oh, saya ikuti hidupnya selama di Jakarta, pemurahnya Masya Allah. Allah pertunjukkan Pak di Padang Arafah itu. Nanti fase kedua kita dipamerkan apa? Di Padang Arafah, di Padang Mahsyar. Apa beda Padang Mahsyar dengan Padang Arafah? Kata Rasulullah, Padang Arafah itu seperti Padang Mahsyar itu seperti roti yang baru dipotong, putih bersih. Kalau Padang Arafah itu seperti ini, agak seperti warna tanah. Besok dibangkitkan kita semua telanjang bulat loh, tidak berhitan kata Rasulullah. Yang kedua, tidak berbusana. Ya Rasulullah, apa kita tidak malu memandang orang lain? Kata Aisyah, wahai Aisyah, kita orang punya kesibukan masing-masing, gak sempat kita melihat aurat orang lain. Nunduk semua, diperintahkan, Iqra kitabak, baca kitabmu kata Allah. Iqra kitabak, baca kitabmu. Nunduk Pak, ketahuan. Sama dengan kalau kita SMA pernah bolos, dipanggil kepala sekolah hari Senin habis upacara, nunduk gak itu? Suparjo, ya Pak. Sutium, iya Pak. Sujono, pasti nunduk, nggak mungkin. Iya Pak Sujono, orang gila itu. Iya, coba antum yang pernah pengalaman bolos, pernah dulu kan? Apalagi budut, SMA budut ya. Betul, itu personifikasi akhirat nanti itu. Di dunia sudah ditunjukkan Pak, ketakutan. Karena kita tahu kok dosa kita. Tahu nggak Pak dosa? Subhanallah. Terus mereka dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Oh, berarti orang mukmin itu apa? Diberi 2 kelebihan Pak. Pertama ampunan, kedua rezeki. Tapi di level ini Pak RT, belum level ini. Ampunan dan rezeki. Maaf, jangan marah ya Pak. Kalau ada orang dari lahir sampai mati hidup susah, tidak ada jalan keluar, ada yang salah terhadap imannya. Ada orang kan dari lahir sampai mati susah aja, nggak pernah merasakan apa-apa. Karena ada jaminan Pak, kalau kamu mukmin, ampunan, kedua rezeki. Pasti ada jalan keluar dari Allah. Ini enggak Pak, ngutang nggak dikasih, berusaha nggak laku, tender nggak pernah menang, jualan nggak ini, nggak laku jual kue, jual mobil, nggak laku jual mobil, jual pesawat. Ini kan Lion Air butuhkan pesawat satu lagi, iya kan? Jadi sales pesawat lumayan loh untungnya Pak. Dapat satu laku berapa miliar Mas? Nggak minat itu. Jual SMK. Iya. Atau jual mobil SMK gitu. Mobilnya impor dulu dari Jepang kan gitu ya. Enak. Udah gak usah ngomong ke politik dan gak enak. Gak enak dan sama Pak Yanto ya. Masya Allah. Baik, kita teruskan. Ternyata persyaratan kedua sudah diuntungkan kita Pak. 1 diberikan ampunan, kedua rezeki. Oh, persyaratan ketiga mulai berat Pak. Oh, mulai ini. Ibarat mendaki puncak sudah dekat tapi badan sudah lemah. Cadangan makanan mulai habis,
air sudah menipis, sementara puncak masih jauh. Tapi apa konsekuensinya? Muttaqin 3133 sampai 136. Langsung. Surat 3 133 sampai 136. Level tertinggi nih. Siapa mereka? Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Oh, muttaqin kan Pak, level terakhir ini. Apa itu? Bersegera. Kenapa bersegera ampunan? Pak Yanto, jujur Pak Yanto. Pak Yanto ini pilihan ya, nggak boleh dua. Ampunan atau pahala? Ampunan. Ampunan. Alasan panjenengan? Kalau pahala belum tentu bisa memasukkan surga, kalau ampunan insya Allah surga. Sederhana bahasanya. Sebesar-besar dosa kalau diampuni kita suci masuk surga. Tapi sebanyak-banyak pahala kalau surga dosa numpuk susah masuk neraka. Susah masuk surga. Betul kan? Kalau dosa kita numpuk diampuni berarti pahala kita tumpuk. Tapi kalau pahala banyak dosa masih numpuk nggak bisa masuk surga. Disuruh apa? Minta ampunan. Kenapa bersegera? Karena nggak tahu kapan mati. Pak Edi tahu kapan meninggal. Dirahasiakan 3. Kapan meninggal, di mana meninggal, apa penyebab meninggal. Yang tahu saya dan Pak Edi hari ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Siapa yang terakhir meninggal, Pak? Malaikat maut. Kalau dia meninggal dulu malaikat maut menyambut nyawa Bapak siapa? Itu aja susah. Benar kan? Kok Bapak bengong saya tanya. Yang terakhir meninggal ya malaikat maut. Coba meninggal duluan. Ente hidup sendirian Jakarta Timur. Pilih mana? Panjang umur atau berkah? Berkah. Kalau berkah bisa panjang. Kalau panjang belum tentu berkah. Masya Allah. Terus Pak Yanto, apa sih syaratnya mereka yang orang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Oh, mulai Pak. Syarat pertama berinfak waktu kaya dan miskin. Waktu kaya mungkin bisa, waktu miskin oh mikir 2 kali. Bude minjam uang. Minjam uang piye? Pak De wis pensiun kok. Mulai kan bentakan sama ponakan. Pak De wis pensiun, sadar kowe iki. Oh, Pak De wis stroke iku. Jaluk duit terus. Pada tabungan masih ada 2M. Mengatasnamakan pensiun. Pak Dewas pensiun. Ojo neko-neko sampean. Wes mulai-mulai kono-kono. Kerja. Gitu. Saya kayak orang Jawa jadi ini Pak Didin. J. Padahal masih ada cadangan loh. Mengatasnamakan pensiun. Banyak orang kan berlindung di pensiun. Enggak ada le. Bapak wes pensiun kata Pak Yusmar. Mana Pak Yusmar? Tapi jalan-jalan ke Jepang bisa, ke Thailand bisa. Ada masalah beliau ini misalnya, ya ini misalnya. Saya bukan mengkorek uang beliau ya. Hati-hati loh. Begitu kaya begitu kaya sedekah masuk akal wajar kok. Pak Munjir saya sedekah infak untuk Bapak berapa? 30 juta. Subhanallah. Begitu dia pulang saya tanya, Bu, mohon maaf, Bu yang tadi infak itu siapa? Di Rut Telkom. Oh wajar, 30 juta kecil Mas. Gajinya sebulan 200 juta. Rups rapat pemegang saham tahunan 5 miliar. 30 juta besar atau kecil? Sedang pengajian datang orang tok. Maaf Pak Munjir punya desa binaan mualaf. Betul Mas, ada apa? Saya nyumbang 20.000. Subhanallah Mas. Mas tinggal di mana? Saya penjual teh botol Pak di depan Mutiara. Sehari berapa untung? 50. Subhanallah barakallah ya Mas. Untung 50.000 kamu sedekah 20.000. Semoga Allah berkahi kamu. Itu baru luar biasa. Itu baru istimewa Pak. Bersedekahlah ketika pelit kata Rasulullah. Paksa. Sedekah ini unik Pak. Walaupun gak ikhlas bermanfaat. Kenapa? Yang menerima sedekah itu mendoakan kita ikhlas. Pak Yanto, mohon maaf. Panjenengan ada adik di Blitar atau di Malang? Saudara lah. Saudara di Madiun. Baik di Madiun. Ini contoh ya Pak ya. Sebagai memudahkan Mas. Case saja, case per case. Pak Yanto bilang, Mas, aku minjam duit lo Mas. Berapa? 4 juta. Untuk apa? Kontrakan. Tiap tahun loh dek kamu minjam uang. Apa gak kerja di Madiun? Malamnya 2 jam kemudian, Mas mohon maaf ya Mas. Tadi sudah diminta yang punya kontrakan. Kalau sampai jam 8 malam ini tidak ada. Besok harus keluar rumah Mas. Ya wes kirim nomor rekeningmu. Saya hampir pastikan Pak Yanto gak ikhlas ini. Orang bentakan demi bentakan. Tiap tahun jaluk uang kontrakan. Kerjaannya kok mangestu, mangan ngising turu. Orang iki lho, eling karo sing gawe hirup sampean lho, Dek. Ora enak aku karo Mbak Yumu.
tiap tahun jaluk kontrakan, Dek. Maaf, saya yakin Pak Yanto agak-agak tidak ikhlas ini. Begitu sampai jam 9 malam diserahkan uang sama pemilik, nggak jadi diusir. Tengah 2 Dek Pak Yanto bangun malam, habis sholat tahajud berdoa, berkahi Masku ya Allah, atas izinmu kami tidak jadi diusir dari rumah, mudahkan rezeki Masku di Bekasi ya Allah. Keluar air matanya ikhlas, Pak. Betul kita tidak ikhlas membantu, tapi orang mendoakan kita ikhlas. Allah berkahi Pak Yanto karena doa yang kita bantu tadi. Subhanallah. Itulah sedekah itu. Luar biasa kekuatan sedekah itu. Orang kafir saja pun kalau sedekah, kata Rasulullah, siksa nerakanya dikurangi. Masuk surga nggak mungkin karena dia kafir. Luar biasa loh. Ini di sini dimasukkan tadi. Berinfak ketika lapang dan sempit. Itu ciri-ciri mulai keluar. Terus Pak Yanto. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, Meskipun pantas marah, anak kita kuliah, adik kita kuliah ITB, kita habis-habisan mengkuliahkan, kita masih ngontrak, tiba-tiba sudah jadi sekarang dirjen eselon 1 di kementerian, boro-boro datang nelpon penuh enggak, mulai marah enggak kita itu? Mulai kan? Pasti sebagai kakak kita, aduh tega kamu ya Dek, waktu kamu dulu kuliah di ITB, Mbak Yumu, iparmu itu habis-habisan loh nak Dek, sampai jual kalung dia. Sekarang kamu jadi dirjen, jangankan ke rumah, nelpon mbakmu pun nggak mau. Tolong jaga perasaannya ya Dek. Kira-kira berat nggak ini Pak? Mulai berat kan? Apalagi yang menyakiti kita itu adik kita yang pernah kita bantu dulu masuk akabri, sekarang pangkat letkol dan dim di Purworejo atau Kapolres di Bojonegoro atau Satlantas di Polresta Palembang, AKBP. Begitu jadi Kapoltabes, Kombes, jangankan datang Pak Pendi, nelpon pun tidak. Subhanallah. Itu ujian bagi kita. Terus yang keempat apa kata Allah? dan memaafkan orang lain. Bisa nggak maafkan adik kita tadi yang Kombes itu? Gimana? Pak Edi, saya kasih pilihan. Mudah mana? Memaafkan orang atau menahan marah? Sing tenan. Baik, terus Pak Yanto. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat. Iya, siapa yang berbuat kebaikan naikkan ke atas orang yang bisa menahan marah meskipun pantas marah. Subhanallah. Orang yang pemaaf walaupun memang berat, orang yang sedekah padahal kondisi susah. Allahu Akbar. Level mana kita hari ini? Ditawarkan kurang sudah. Silakan tepuk dada tanya iman. Ini level iman. Muslim, mu'min, muttaqin. Konsekuensi muttaqin tadi Pak, miskin tapi pemurah, susah tapi masih mau sedekah, dilecehkan menahan diri, dibentak tapi tidak terpancing. Bisa? Saya jujur emosi itu yang susah saya nahan. Saya kalau dipotong apaan, terpancing, saya tarik mas, saya bilang. Ya masa mobil saya CC 2000 dia 1000 kok motong mobil saya. Tarik Kang, saya bilang. 180 Pak. Iya, tapi kalau Pajero motong udah Pak, CC-nya besar, harga lebih mahal. Saya bilang itu. Ya saya sadar Pajero, saya bukan Pajero kita. Ya udah Avanza katanya, mana kreditnya dari bertua lagi, motong mobil saya. Oh, tarik, saya bilang. Nah, sekarang jujurlah ini Adam ini. Antum mudah mana? Memaafkan orang atau sabar? Memaafkan orang atau menahan sabar? Jujur. Iya, itu kan teori Nabi. Kalau antum gimana? Karena takut sabarnya. Kalau takut nggak ikhlas Pak. Asal waspadai. Panjenengan ojo ngel gitu loh. Sabar di sini sabar ikhlas. Cenderung ke sabar karena kondisional, bukan karena menahan emosional karena Allah. Bedakan loh. Kalau beliau wajar marah ya. Masih punya pistol ya. Jujurlah sekarang kita voting lah. Bisa mana kita menahan marah atau memaafkan orang lain? Kalau saya jujur terberat itu menahan marah. Saya jujur. Kalau maafkan saya nggak terlalu susah. Yang menyantet saya pun saya maafkan kok. Saya bilang ya Allah, maafkan dia. Dia khilaf ya Allah. Jadikan dia sahabatku terbaik. Tapi kalau marah itu Pak Budi, Masya Allah, apalagi orang Padang biasa makan rendang, panas aja bawaannya. Iya, Masya Allah.
Pak, hari ini sudah Al-Quran menawarkan, maaf ini bukan kata saya, firman Allah menawarkan, di level mana kita hari ini sebagai orang beriman? Level muslim, mukmin atau muttaqin? Silakan nilai malam ini. Standar pertama. Oh, di tengah perjalanan Pak Edi, ketika kita sudah masuk ke level 2, mungkin kita yang hadir malam ini maksimal level 2 lah barangkali ya. Belum bisa ke takwa ini. Sabar kita belum bisa nahan. Oke, ini belum dibahas, udah ya. Oke, di tengah jalan kita dihancurkan oleh 3 sistem, dirusak. Ini Allah turunkan memang. Mana itu? Siapa yang menghancurkan kualitas iman kita? Diuji lewat 3 ini. Apa itu? 1. Siapa yang mau baca? 6.128, 6.129, surat 4336. Silakan. Begitu proses iman mulai meningkat, 3 ini, 3 variabel ini, 3 indikator ini mulai menyerang kita. Surat 6.128, langsung Pak Agung. Dan ingatlah pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua. Terus. Wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Oh, pertama Pak, kita berhadapan dengan jin. Jin menggiring kemana? Kesenangan. Baju mau bermerek, HP mau mahal, rumah mau mewah, mobil mau ganti-ganti. Ini permainan jin sudah. Tantangan pertama dari jin. Jin itu dunianya seperti kita. Nikah, punya anak, siang, malam, ada masuk surga atau masuk neraka. Jin kafir disebut apa Pak? Itulah syaitan. Itulah syaitan. Dijamin masuk neraka kalau itu Pak. Kalau jin enggak Pak. Ada bisa surga, bisa neraka. Dalilnya mana? Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Yang mengabdinya insya Allah surga, yang menantang insya Allah neraka. Selesai. Terus Pak Agung, yang kenceng. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan. Oh, kemana Pak digiring manusia? Kesenangan. Itulah yang tadi saya katakan. Kita mengejar apa? Gengsi atau fungsi. Ketika sudah kita bicara mahal, berpeluang gengsi, walaupun tidak pasti loh. Boleh kok kita pakai baju mahal? Ada hadisnya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah boleh nggak sewaktu-waktu kami beli pakaian mahal, terompah yang lebih bagus, apakah kami bisa disebut sombong? Lah, tidak, kata Rasulullah. Asal kita beli itu karena fungsinya, kita manfaatkan, bukan mau pamer. Contoh, ibu-ibu beli hijab misalnya 350 dengan catatan supaya pengajian tidak gerah. Hijabnya beli 103, dipakai 3 hari rontok rambut itu. Jadi kalau istri antum minta, Mas mohon maaf ya Mas, boleh nggak beli hijab 700.002? Sepanjang ada bagilah, nggak apa-apa kok. Yang penting kamu nyaman jalan-jalan, nyaman kamu nanti ngaji, karena lumayan bahannya lembut kalau 300. Ini beli hijab 25.000 tambah odol 2. Harga jilbabnya berapa? Dipakai 3 gatal istri kita, kan nggak nyaman dia. Betul kan? Betul ya? Ya boleh, ada hadisnya itulah. Asal niat kita untuk beribadah, nggak apa-apa Pak, asal tidak berlebihan. Yang kedua, apa yang diperkenalkan Allah menghancurkan kita? Surat 6.129 langsung. Dapa sudah ketemu, langsung yang cepat. Pak Yanto, Dapa 129, Pak Yanto nanti 4336. Sekarang Dapa dulu, 6.129. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zolim berteman dengan sesamanya. Oh, bersahabat dengan orang zolim, sudah hijrah tapi kembali hancur. Kenapa? Teman akrab orang zolim, Pak, habis Pak RT. Bersahabat dengan Om Daud, pulang kerja ke rumah istri tua. Rusak. Kok rusak? Istri tua ya? Istri muda, sorry. Iya. Bersahabat dengan orang soleh. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, cari Allah oleh kamu sahabat yang mendorong mendekatkan kamu dekat dengan Allah dan Rasulnya. Jika, dengar ya Bunda dengar ya, jika kamu sudah menemukan sahabat seperti itu, pegang erat-erat, jangan lepaskan, kelak di padang mahsyar akan menolongmu. Subhanallah. Kita laki-laki cari teman yang suka ke masjid, perempuan cari teman yang suka ke pengajian, cari wanita tidak banyak ngomong, bicarain orang lain. Ketika ibu dengar teman ibu sudah ngomongin orang, maaf ya bu, saya pulang dulu, astagfirullah, udah
catat, berbahaya bersahabat dengan ibu itu lama-lama, tambah dosa. Ada orang bulan Ramadan Pak, jam 8 pagi ke tukang sayur ngobrol, Bu mulai gini-gini ngomong, maaf ya Bu, jangan ngomongin suami Bu, bulan Ramadan entar aja bisa berbuka. Sama aja, emangnya bisa berbuka Allah nggak mau mendengar. Ini banyak Pak, saya nggak nyaman lihat spanduk bulan Ramadan di tol itu, Ramadan telah tiba, tinggalkanlah maksiat. Berarti habis Ramadan boleh maksiat dong. Kelihatannya Islami tapi nggak nyaman saya itu. Betul ya? Siapa tadi dapat? Terus ulangin dari atas. Surat 6129. Teruskan dari atas dulu ulangi. Dan demikianlah kami jadikan. Iya. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zolim berteman dengan sesamanya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Pelacur biasanya dengan siapa? Dengan gigolo. Laki-laki dengan laki-laki yang perempuan nggak benar. Dulu kita khawatir menjaga anak wanita, sekarang laki-laki lebih takut kena gay, homoseks. Dulu kalau laki-laki mandang laki-laki, berarti mau emosi, ngapain dia lihat gue? Nantang loh. Sekarang laki-laki melihat laki-laki naksir dia. Paradigmanya beda sekarang. Jadi kalau antum sering dipandangi laki-laki bukan malah mau berantem itu. Jangan LGBT. Kalau nggak percaya antum ke mall-mall mewah itu, Grand Indonesia, Atrium, Anggrek Mall. Mereka itu, karena saya kan belajar psikologi dulu tuh. Dari wajah bisa dilihat. Ngapain lihat gue lah? SMA mana lo? Bodot kan gitu. Iya. Subhanallah. Oh sekarang lain. Kenapa berteman dengan orang zolim, orang rusak? Apa zolim definisinya? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu arti zolim. Punya jilbab bikin taplak meja, itu zolim. Nasi tapi dilempar, zolim. Telur tapi diinjak, zolim. Kan ada kan nginjak telur, monggo kita sedoyo ndoke diinjak kan gitu kan Pak. Kentuk itu zolim karena capek ayam ngeden kok diinjak. Mbok eling panjenengan Pak Yanto nikah pakai endok dulu, cuma sekarang beliau sudah insyaf ya, alhamdulillah beliau sudah insyaf. Nah yang ketiga apa yang menghancurkan kita? 4336 silakan Pak. 4336 siapa itu? Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih atau Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Astagfirullah. Jangan kaget ketika kita meninggalkan jarang baca Quran, tidak bersahabat dengan orang soleh. Allah dekatkan setan dan dia syaitan menjadi teman akrab. Subhanallah. Ikhwanus syaitan. Hancur antum. Hancur antum. Karena apa? Meninggalkan kebenaran. Wala huda wala kitabim munir. Mereka menantang Allah tanpa petunjuk. Wala huda wala kitabim munir, tanpa kitab yang bercahaya. Akhirnya apa? Dipertemukan dengan siapa? Dengan setan. Tahu enggak antum? Ini hadis sahih di kitab tafsir. Setiap kita keluar dari rumah berniat untuk berbuat jahat, kita didampingi setan bersama satu bendera, bendera hitam. Kembali pulang ke rumah. Kenapa pelacur itu nyaman? Karena dijaga setan. 20 tahun melacur nggak pernah merasa berat. Kenapa? Temannya syaitan. Kami jadikan setan itu menjadi sahabatnya. Itulah contohnya Pak Yanto. Sudah nggak ada malu menjadi pelacur, nggak ada malu mencuri, nggak ada malu menyakiti orang, malah bangga dia berzina. Kawan saya meninggal di atas perut wanita itu, sedang melakukan hubungan seks, kena jantung, jatuh, meninggal. Akhirnya seminggu kemudian wajahnya muncul di mana-mana. Orang bilang, oh ruh gentayangan. Saya bilang tidak, itu jin korin. Nggak rela tuannya mati karena temannya berzina. Itu jin korin Pak, bukan ruh gentayangan. Ruh itu nggak ada gentayangan. Nanti kita bahas ya satu waktu ini, tahun 2020 insya Allah. Ya memang harus begitulah. Itu jin korin Bu, jangan ibu menafsirkan. Benar kisah nyata Bu, kawan saya sedang berzina kena jantung meninggal. Tahu nggak Pak? Seminggu kemudian ketemu duduk di warung, orang kaget. Dia kan udah meninggal, gak berani orang masuk warung. Tiba-tiba seminggu kemudian muncul berdiri di tiang listrik gini Pak, duduk menung wajah gini. Saya bilang itu jin korin, bukan dia Pak. Ruhnya sudah diangkat dan disiksa insya Allah. Seperti sering kan kejadian orang bahas, oh Pak Karno itu suaranya menggelegar di Taman Raya Bogor. Kan sering kan, oh saya bilang istighfar. Itu jin, bukan Bung Karno. Bung Karno udah meninggal.
Hati-hati ya keperangkap dengan pola pikir yang menyimpang. Haram kita ngomong seperti itu. Kenapa bisa melihat itu? Karena di tubuhnya ada jin. Diruqyah aja selesai. Jangan bilang ruh gentayangan. Islam tidak mengenal itu. Itu jin korin. Hati-hati kamu terhadap jin korin kamu, karena jin korin kamu kafir, kata Rasulullah. Jin korinku sudah kutundukkan. Makanya itu Pak, berteman dengan setan. Karena apa? Kebiasaannya setan. Makanya jangan kaget, pezina itu pelacur 20 tahun betah, enggak gelisah, tidak merasa berdosa. Karena apa? Yang temannya setan. Orang ngaji sudah gelisah aja. Jadi Bapak kalau mendengar pengajian gini gelisah, berarti setan. Karena kalau orang beriman senang dengar Quran, betul ya? Enak teorinya kok. Kalau Bapak enjoy di sini dengar pengajian, berarti Ibu orang beriman. Kalau tidak, saya curiga. Saya tidak. Kok beliau yang dulu? Nah, udah jelas. Kesimpulan hari ini, imannya sudah kita dapat sedikit. Pertama, strata. Kedua, keuntungan. Ketiga, resiko. Beriman dapat keuntungan, meninggalkan resiko. Apa? Teman syaitan. Kalau alam bisawab, saya buka session tanya jawab. One man, one question. Satu orang tuh pertanyaan, lebih dari satu kenakan tarif. Silakan. Ada pertanyaan yang cepat. Biasanya pertama Pak Daud, kedua Pak Jalikin mana? Beliau paling rajin bertanya. Siapa pertanyaan? Ibu-ibu ada pertanyaan? Iya, silakan Pak Yanto. Bismillah. Ini Ustaz, saya pernah ditanya sama kawan, letak keadaan Allah di mana? Mau gini, orang pertama kali meninggal, kalau dia masuk kena apa? Siksa neraka, siksa kubur. Kan siksa kubur dari awal sampai nanti kiamat. Iya. Dengan orang Terakhir meninggal. kan? Lebih panjang. Saya jawab. Yang pertama lahir siapa ya? Dia kan? Yang duluan pertama nikmati rezeki dari Allah siapa? Ya sudah terjawab kan? Dia belakangan lahir, tapi belakangan menikmati rezeki Allah. Tapi dia duluan lahir, duluan menikmati Allah. Ya sudah. Sederhana kok. Artinya lama menyiksa kuburnya lama dalam bulan. Sekarang begini. Antum kalau salah melakukan kesalahan dosa, masih menghirup oksigen nggak? Sejahat-jahat orang oksigen gratis nggak? Sebaik-baik orang gratis nggak oksigen? Ya sudah, kenapa itu nggak diributin? Itu aja diomongin. Harusnya kan jahat oksigen diputus. Buktinya jahat dia masih menghirup oksigen kok. Pak Yanto jam 4 harus bangun berangkat subuh menghirup oksigen kok. Nggak adil dong Allah itu. Masa orang jahat menghirup oksigen, Pak Yanto menghirup oksigen, ya sudah diam dia itu. Sama dengan pertanyaan anak-anak. Pak Munzir, ya. Kenapa sih kalau kita batal wudu, wajah kita yang dihapus bukan pantat, yang kentut kan pantat katanya. Saya bilang, kalau kamu sakit mata, yang disuntik matamu tuh pantatmu. Pantat atau mata? Pantat kan? Kalau matanya apa? Buta. Ya udah. Pusing banget. Bikin emosi aja ini Pak Yanto ini. Udah, pertanyaan kedua. Ngeyel itu pertanyaan itu. Bukan Pak Yantonya, pertanyaan dari temannya. Karena orangnya ngeyel berarti mirip dengan temannya kan gitu. Baik, pertanyaan kedua silakan Pak Didit ini. Apa Pak Didit? Yang agak hot dikit. Belum ada ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Ini agak hangat ini. Pak Daud. Oh, Masya Allah. Boleh menyimpang tapi jangan sesat ya. Ini ada kawan bertanya nih, saya juga nggak bisa jawab. Enggak, sekarang jujur lah, benar dari kawan atau dari antum? Dari teman. Iya. Gini, baca. Dia melakukan dosa gitu ya. Karena dalam puasa alimul bait Iya. itu atau puasa haji, kalau dia pernah melakukan dosa tapi dia baca di haji itu dosa yang sekarang sama tahun lalu diampuni. Iya. Jadi itu ada persepsi berbeda kan jadinya. Dia melakukan dosa nanti juga puasa-puasa amal gitu bisa dihapuskan setahun yang akan datang dan yang lalu. Jangan diartikan seperti itu. Nah, itu saya Makanya jelaskan begini. Kamu melakukan melakukan puasa itu jangan sampai berpersepsi toh juga dihapuskan dosa setahun kemudian kan gitu. Bukan berarti kita bebas melakukan dosa. Kalaupun kita lakukan, yang rugi siapa? Kamu kan. Itu kan teorinya begitu. Memang begitu Pak ditafsirkan orang. Iya kan?
diampuni dosamu setahun sebelum dan setahun ke depan. Oh, kalau udah begitu udah melakukan puasa aja deh, nggak usah sholat. Sholat itu kewajiban rutin. Kalau itu ditafsirkan, udah orang puasa aja, nggak usah beribadah. Sama dengan begini, ketika menjelang tidur Aisyah suruh Rasulullah baca apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayatul Kursi. Sama dengan baca seorang baca Al-Quran, kan gitu kan, separuh Al-Quran. Apa buat dengan begitu kita tidak membaca Al-Quran lagi? Tidak kan? Sederhana, jadi jangan dimaknai menurut persepsi kita. Pak Ben, dia ada pertanyaan? Ada menanya kan? Iya. Apa itu? Ini kan kita emang udah berusaha gitu ya untuk jaga apa sih? Jaga apa? Jaga akidah-akidahan, tapi kalau ya tahu sendiri lingkungan kita bagaimana, seperti apa hancurnya gitu kan. Itu gimana gitu loh. Padahal yang jelas kita lingkungan sekolah dapat sendiri. Itu guru agamanya aja udah begitu kan, udah hancur gitu loh. Gimana cara pertama untuk nyampein ke gurunya, yang kedua buat menjaga kitanya gitu. 4 dilakukan. Pertama, kalau tidak bisa merubah dia, minimal kita kalau seminimal mungkin tidak mengikuti perintahnya kalau memungkinkan. Sama dengan saya dulu waktu kuliah, dosen saya kan sangar, hayya 'alas shalah, saya keluar. Dosen saya non muslim. Maaf Pak, kemana kau? Sembayang, aku bilang. Sama-sama Batak. Iya, kemana kau? Sembayang, saya bilang. Udah keluar saya. Orang mau ikut semua. Bisa Pak kemana? Sembayang. Udah keluar. Akhirnya keluar kebijakan. Mulai besok mata kuliah saya, semua orang habis sembayang baru masuk rumah. Jangan ada permisi. Enak kan? Kita merubah sistem kalau bisa. Kedua, mengurangi tensi bersahabat dengan orang yang tidak benar. Yang ketiga, sungguh-sungguh berdoa agar kita diberikan kekuatan memegang tauhid yang benar. Yang keempat, kata Rasulullah, kalau nggak kuat uzlah, pindah. Yang keempat, berdoa sungguh-sungguh supaya kita diselamatkan dari fitnah-fitnah itu. Oke, itu barangkali. Selanjutnya, siapa yang mau bertanya? Adam, sudah mulai cair kopinya? Pertanyaan sudah mulai keluar? Masya Allah. Berarti HP lama dia ini. Kopi sudah habis, nggak punya pun. Masya Allah. Pian, ada pertanyaan? Oh ya, Pak Agung, ya. Berhubungan dengan sifat sombong kan? Iya. Kalau misalnya ada satu, katakanlah pimpinan gitu, pimpinan perusahaan, dia selalu bilang bahwa keberhasilan itu karena saya. Nah, hukumannya itu bisa menimpa dia sendiri atau mungkin kalau misalnya katakan perusahaan itu jadi bangkrut, itu apakah itu berarti hukumannya? Kesombongannya bisa terhadap diri sendiri, kedua terhadap kepemimpinannya. Makanya Allah menurunkan kitab, menurunkan nabi, menurunkan rasul. Sebaliknya kehancuran pimpinan menghancurkan. Contoh siapa? Namrud, hancurkan satu negara. Firaun hancur satu negara. Qarun hancur satu negara. Makanya seorang pimpinan itu kita bagus memilih yang beriman. Contoh seperti zaman Rasul, Abu Bakar sampai Khulafaur Rasyidin, ya, sampai 1924. Khalifah-khalifah itu masih beriman. Insya Allah 850 tahun Islam memimpin dunia, Masya Allah. Tapi begitu 1924 hancurnya kerajaan khilafah Islam, sampai sekarang coba lihat dunia. Karena ketaatan pemimpin sangat mempengaruhi kepada negara dan dia pimpin. Kita butuhkan pemimpin yang taat. Makanya Al-Quran surat 6 ayat 116, 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Telah sempurna kalimat-kalimat Allah sidqa wa adla, benar dan adil. Jadi kita harapkan pemimpin kita memahami Al-Quran agar dia adil dan benar memimpin negara ini. Insya Allah diberkahi. Yang kedua, surat 551 ditekankan Allah, la tattakhizu yahuda wan nasara awliya. Jangan kamu jadikan orang Yahudi dan Nasoro sebagai pemimpin, wali, saksi, sahabat. Jadi sahabat aja nggak boleh, apalagi pemimpin, karena pemimpin mengambil kebijakan publik terhadap kamu. Makanya kita berkebutuhan, berharap pemimpin kita itu orang-orang beriman. Ya, bagi kita siapapun jadi pemimpin silakan, tapi kita doakan dia beriman, insya Allah. Terus ini anak-anak muda saya harapkan. Ini Adnan atau Agra ini? Agra. Kalau Adnan sana, yang paling tua mana? Agra ya. Oh, dia lulus di apa? STT Telkom ya. Kalau sana, di mana rencana si Agranya? Adnan, di mana rencana kuliahnya? Mau kerja, mau kawin atau mau apa ini?
Kawin dulu. Ah, ya bagus. Ini Pak mantan ketua kurban, Pak apa? Pak Arif, ada Pak pertanyaan. Sudah dipaksa baru ngomong beliau. Tadi mau nanya Ustaz tapi belum. Masya Allah. Jadi mohon izin ibaratnya singkat saja. Jadi ada kita punya apa namanya Member group. bahasanya bukan ya kita dapat sesuatu gitu. Kemudian kita serahkan kepada istri kita. Nah, sementara dalam hati kita ini masih subhat, ini masih ragu. Masih subhat. Iya, masih ragu-ragu. Bentuk barang ya. Iya. Barang apa uang dapatnya gimana gitu. Kita serahkan ke istri kita, dipergunakan untuk keperluan Makan, kita. iya. Nah, itu gimana itu, Pak? Hukumnya jatuh ke haram nanti. Karena kata Rasulullah jika subhat tinggalkan. Kalau kita ragu tentang uang itu, seperti saya, misalnya ada hadiah tertentu, saya sebentar, aduh, nggak pantas saya menerima ini. Udah, saya bikin beli kartu tol, tiket pesawat terbang. Jangan pakai untuk konsumsi keluarga. Berisiko dibelikan makanan, masuk sel ke tubuh anak, berkembang menjadi yang haram. Kita khawatir karena jika subhat tinggalkan kata Rasulullah. Jadi saya begitu. Apalagi jamaah saya sering, Pak Munjir ini ada uang ribawi, udah kita bikin bangun itu, bangun ini, bangun WC misalnya, beli kembang, beli tanaman, uang tol. Bangun WC itu lah. Kalau ada uang riba, bangun WC. Bangun WC. WC mau proyek WC Iya, Pak. gitu. Uangnya Mau subhat kita. iya subhat kasih sama beliau. Cepat banget Pak Yanto nangkepin. Iya terlalu berat itu. Yang subhat boleh. Enggak, saya bilang terlalu. Bukan rekening subhat. Bukan rekening subhat. Khusus uang subhat masuk itu. Kalau orang malu kan. Tetap nggak boleh ya, Pak? Iya, kalau bisa subhat jangan kasih sama istri lah. Nanti istri maaf, dia bilang belanja, beli makanan, beli susu anak, itu masuk ke tubuhnya. Jadi teman aja tadi. Bunuh diri. Ini Pak Yanto udah mengundang emosi mereka. Udah 2 kali nih Pak Yanto bikin masalah. Dosa besar Pak Yanto. Panjenengan eling se, aja neko-neko. Ini kok mengundang emosi aja. Ini Pak Supri ada pertanyaan. Kalau saya jujur jamaah saya Pak, seperti kemarin, Pak Munjir ada uang ribawi berapa sekian, sudah saya kirim ke desa ya, bangun WC, udah silakan Pak. Kadang ngasih besar, Pak ini ada 4 juta Pak, uang apa? Uang haram, kenapa ribawi? Sudah kasih sama saya. Saya terima itu. Kirim bangun WC, bikin jembatan, pelebaran jalan. Bisa, jangan untuk dikonsumsi. Jangan coba-coba kasih sama gaji buruh, karena dimakan nanti, berdosa kita. Dia nggak salah, kita yang berdosa. Orang Saudi kan begitu. Uang yang luar negeri, yang di Swiss, yang di mana, itu ribanya diambil orang kafir. Akhirnya triliunan mereka dapat uang riba. Mereka nggak ambil dari bunga. Harusnya kirim aja ke Indonesia. Bangun poso, bangun jembatan, bangun WC umum di sana, atau bangun WC masjid kita. 1 triliun kan mewah itu. Masya Allah. Akhirnya orang masuk WC nggak wudhu, dia melihatin. Habis sholat baru selesai, baru kenapa? Terlalu mewah. Iya, Masya Allah. Lihat antum kan Masjid Nurul Iman Blok M itu kan standar bintang 5 itu toilet mereka itu, subhanallah. Ya, baik, ada pertanyaan antum yang baru-baru insaf ini, ada pertanyaan. Ada pertanyaan antum, silakan. Alhamdulillah. Antum di Asri 2 ya? Antum nggak ikut kajian aneh setiap bulan di PIP? Setiap bulan besok aneh di sana. Besok jam 1. Iya, Nurul Haq. Udah hampir 2 tahun aneh di sana. Besok aneh di sana. Temanya besok menyikapi musibah. Hadir antum, bawa remaja. Iya, jam 1 sampai asar insya Allah. Biasanya jam 10, jam 11, jam 12. Karena besok jadwal padat, dialihkan ke jam 1. Insya Allah hadir besok ya. Bertema berbeda kok besok. Oke, ada pertanyaan antum? Buka catatan lagi, berapa lama lagi nih? Subhanallah. Ini Mas Asep, ini teman saya lama beliau ini, dari Masjid Agung dulu. Ada Mas Asep? Ibu-ibu ada Bu, ibu-ibu. Ibu-ibu kadang malu, tapi ada pertanyaan ibu-ibu? Oh, bikin kertas boleh Bu. Ada pertanyaan Bunda? Baik, kalau nggak ada, terima kasih banyak. Doa kafaratul majelis. Sebelum kita baca deh, insya Allah doakan kita istiqomah ngaji setiap malam Ahad.
Baik, mudah-mudahan Al-Quran yang kita bahas malam ini salah satu asbab kita masuk surga Allah, insyaallah. Doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran nawwarta darbi, syukran syukran ya Rabbi, syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran